Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 221 Tiga Makhluk Spiritual. Ye Guxing tidak pandai berkata-kata, setelah mendengar kata-kata Lin Bai, dia mengangkat kepalanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menatap Lin Bai beberapa kali lagi. Bagaimanapun, mereka semua bergabung dengan Sekte Pedang Roh bersama-sama. Sekarang, keduanya baru mencapai alam bela diri bumi tingkat kelima, sedangkan Lin Bai telah mencapai alam bela diri bumi tingkat ke-8. Dia juga mengalahkan Murong Yeshen dan menjadi orang pertama di alam roh Tianwu. Sekte Pedang. Reputasinya menyebar luas, dan reputasinya mengejutkan Sekte Lingjian. Ketika Penatua Zhang mendengar suara Lin Bai, dia langsung tersenyum dan berkata, "Lin Bai, ternyata kalian berdua saling kenal. Haha, kita bisa dianggap teman." Lin Bai tersenyum ringan. "Haha, kalau begitu, kamu bisa ngobrol pelan-pelan dan aku tidak akan mengganggumu lagi." Penatua Zhang tertawa dan keluar dari kamar pribadi. "Terima kasih, Penatua Zhang." Karena telah membimbing jalannya, Lin Bai mengucapkan terima kasih dan berjalan ke bangku untuk duduk. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, "Kalian berdua sudah berhari-hari tidak bertemu." "Kami belum bertemu satu sama lain sejak kami berpisah di depan pegunungan Loyan hari itu." Nanli Dao berkata sambil tersenyum, "Ya, sudahkah kita memasuki pegunungan Loyan?" Beberapa hari kemudian, aku dipanggil kembali oleh tuanku untuk melakukan perjalanan dan berlatih. Aku tidak menyangka bahwa tidak lama setelah kita pergi, kamu sudah menjadi orang nomor satu di alam bela diri bumi. Ini benar-benar di luar jangkauan kami. Lin Bai terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua bercanda. Kalian semua memiliki bakat yang kuat dalam bidang ilmu pedang dan ilmu pedang. Dengan sedikit latihan, kalian pasti akan mencapai sesuatu. Tapi saya hanya kurang beruntung. Terlalu banyak orang yang ingin menindasku dan memaksaku melakukannya. Aku hanya berjalan lebih cepat. Setelah beberapa salam, pada dasarnya, Lin Bai dan Nanli Dao sedang mengobrol. Ye Guxing, sebaliknya, memegang pedangnya dan tetap diam. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya mendengar dari Penatua Zhang bahwa Anda sepertinya mengetahui keberadaan ramuan 10.000 tahun." Nanli Dao terkekeh dan berkata, "Saya juga mendengar bahwa ada 1 juta batu spiritual untuk memberikan informasi." "Haha, jangan khawatir, batu roh ada di sini." Lin Bai mengeluarkan lebih dari 10 juta batu roh dari satu set tas penyimpanan, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan baru, dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah batu spiritual yang belum digunakan Lin Bai di menara budidaya waktu. Itu juga merupakan lebih dari 10 juta batu spiritual terakhir di tas penyimpanan Lin Bai. Namun, karena Anda memberikan informasi, pertama-tama saya akan menyerahkan batu roh ke aula misi. Jika saya menemukan ramuan 10.000 tahun berdasarkan informasi Anda, saya akan membayar batu roh itu saja. Agak merepotkan, tapi, tolong maafkan aku. Lin Bai tersenyum canggung. Nanli Dao tersenyum dan berkata, "Inilah yang seharusnya." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, bisakah kalian berdua memberitahuku keberadaan ramuan 10.000 tahun sekarang?" Nanli Dao dan Ye Guxing memandang ke arah satu sama lain dan berkata dengan ringan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kami hanya tahu 3 tempat di sini, dan pasti ada ramuan 10.000 tahun." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Jika kalian berdua berbicara tentang Miracle Ridge, itu tidak dihitung. Miracle Ridge terlalu jauh. Saya tidak bisa pergi untuk saat ini." Nanli Dao tersenyum dan berkata, "Tentu saja ini bukan Miracle Ridge. Ye Guxing, silakan saja." "Oke." Ye Guxing bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia berkata, "Saya tahu keberadaan ramuan 10.000 tahun. Ada satu di taman berburu kerajaan keluarga kerajaan, bernama, Bunga Kota Feng Huo. Ramuan 10.000 tahun dengan atribut api." Lin Bai mengecilkan matanya. "Saya merasa senang." Nanli Dao berkata, "Lin Bai, upacara akhir tahun keluarga kerajaan akan segera diadakan. Pada saat itu, keluarga kerajaan akan mengundang prajurit dari 4 sekte besar yang berusia di bawah 20 tahun untuk berpartisipasi di akhir tahun upacara. Pada saat itu, mereka akan memasuki keluarga kerajaan. Taman berburu mangsa di taman berburu kerajaan bisa mendapatkan poin yang sesuai. Hanya jika Anda memiliki cukup poin, Anda dapat menukarkan apapun di kumpulan hadiah kerajaan." "Serius?" Lin Bai berkata dengan terkejut. "Ya, dengan statusmu saat ini di Sekte Lingjian, selama kamu meminta untuk berpartisipasi dalam festival akhir tahun kerajaan Shenwu, sekte tersebut pasti akan memberimu tempat," kata Nanli Dao sambil tersenyum. "Terima kasih, Kakak Nan, karena telah mengingatkanku. Sepertinya aku harus pergi ke festival akhir tahun ini." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu keberadaan ramuan 10.000 tahun lainnya?" Kata Nanli Dao sambil tersenyum, "Ya, saya juga tahu bahwa ada obat mujarab 10.000 tahun di 2 tempat.
Lin Bai terkejut. Tanpa diduga, Lin Bai sangat gembira saat mengetahui keberadaan 3 ramuan 10.000 tahun sekaligus. Tolong beritahu saya, kata Lin Bai bersemangat. Nanli Dao berkata, di laut dari timur kerajaan Shenwu adalah Laut Cina Timur. Ada legenda yang tersebar beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa, Laut Lingkuan, yang legendaris muncul di luar Laut Cina Timur, mengeluarkan sejumlah besar jumlah energi spiritual atribut air. Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Tidak bisakah itu dianggap sebagai objek spiritual yang Anda butuhkan? 3 bulan lalu, ada seorang kultivator biasa di Laut Cina Timur. Dia secara tidak sengaja menemukan Laut Lingkuan, berlatih di dalamnya selama sebulan, dan langsung menerobos dari alam Xuanwu ke alam Tianwu. Itu sangat menakutkan. Begitu berita itu keluar, sejumlah besar prajurit segera pergi ke luar negeri. Selama itu adalah benda spiritual, apakah itu obat spiritual atau yang lainnya, itu akan berhasil. Lin Bai berkata dengan penuh semangat. Meskipun Lingkuan Hai bukanlah obat ajaib, ia adalah objek spiritual dengan atribut air, ini juga dapat membantu Lin Bai memberikan aura atribut air dalam jumlah besar saat memadatkan pusaran air roh. Lalu ada tempat lain. Lin Bai bertanya setelah sedikit bersemangat. Nanli Dao melanjutkan, apakah itu Feng Huo Lian Cheng Hua atau Lingkuan Hai, keduanya berada dalam wilayah kerajaan Shenwu, tetapi tempat terakhir relatif jauh. Di dinasti Tianjian. Lin Bai terkejut setelahnya mendengar ini. Salah satu dari 4 dinasti besar di Lingdong Qibai. Kerajaan Shenwu hanya bisa disebut sebuah negara. Dan dinasti Tianjian disebut dinasti. Kekuatan dan fondasi dinasti ini jauh melebihi negara-negara biasa lainnya. Hanya ada 4 dinasti besar di kerajaan Qibai Lingdong, dan dinasti Tianjian adalah yang lebih kuat di antara mereka. Nanli Dao berkata, ya, ada tempat bernama, Mingjian Villa, di dalam dinasti Tianjian. Setiap awal tahun, Villa Mingjian mengundang semua pembudidaya pedang dari 700 negara di Timur Lingdong untuk berkumpul bersama. Ayo adakan kompetisi pedang dan ranking para penanam pedang dari 700 negara di Timur Lingdong. Dan di Villa Pedang terkenal, ada obat mujarab bernama, rumput musim semi pedang kayu. Tapi kamu ingin mendapatkan ini jika Anda ingin menanam obat mujarab, Anda harus memenangkan tempat pertama dalam peringkat budidaya pedang. Ini adalah salah satu hadiah untuk tempat pertama. Ramuan terbaik dengan atribut kayu. Lin Bai mengangguk perlahan. Lin Bai mengetahui keberadaan ketiga ramuan itu. Bunga suar yang disebabkan oleh api. Mata air spiritual dengan atribut air. Pedang kayu dengan atribut kayu. Sekarang hanya ada makhluk spiritual yang dikaitkan dengan bumi yang tersisa. Sekarang Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati. Bunga suar yang dikaitkan dengan api ada di taman perburuan kerajaan keluarga kerajaan. Aku bisa berbicara dengan tetua kedua nanti dan pergi ke taman perburuan kerajaan bersama-sama. Apakah aku bisa mendapatkan bunga suar itu tergantung pada kesempatannya. Setelah taman perburuan kerajaan berakhir, saya akan pergi ke luar negeri untuk melihat apakah saya dapat menemukan mata air spiritual dengan atribut air. Sedangkan untuk ramuan atribut kayu dari dinasti pedang surgawi, kerajaan Shenwu agak jauh dari alam surgawi. Dinasti pedang, dan bahkan jika saya pergi ke dinasti Tianjian, dan saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan ramuan ini. Lupakan saja, ayo pergi ke taman berburu kerajaan dulu untuk mencari bunga kota api suar dan laut mata air spiritual di luar negeri. Kalau begitu, kita akan lihat apakah ada peluang. Temukan benda spiritual lain yang dikaitkan dengan kayu. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda hanya dapat mencoba keberuntungan Anda di dinasti Tianjian. Pikir Lin Bai dalam hatinya seperti ini. Bab 222 belajar tentang makam pedang. Setelah Lin Bai mengetahuinya, dia bertanya, saya berani bertanya kepada kalian bertiga, bagaimana Anda tahu keberadaan ketiga benda spiritual ini? Bukan karena Lin Bai tidak percaya pada Nanli Dao dan Ye Guxing, tapi Lin Bai sangat penasaran. Nanli Dao tersenyum dan berkata, Lin Bai, ketika kamu membunuh semua orang di Sekte Lingjian beberapa waktu lalu, Ye Guxing dan saya mengikuti para tetua untuk melakukan perjalanan ke lebih dari selusin negara di sekitar kerajaan Shenwu, seperti kerajaan Dayue. Negara Kamikaze, negara Black Yao, Del. Tentu saja kami tahu banyak, dan kami juga telah bersaing dengan para ahli top di berbagai negara, jadi kekuatan kami meningkat begitu cepat. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya saya sudah terlalu lama tinggal di kerajaan Shenwu, jadi saya harus keluar jalan-jalan. Nanli Dao tersenyum dan berkata, lebih baik melakukan perjalanan ribuan mil untuk membaca buku selama 10.000 tahun. Anda harus memang pergi jalan-jalan. Anda akan menemukan, dunia seni bela diri ini jauh lebih berwarna dari yang kita bayangkan, dengan semua jenis orang, ras berbeda, master berbeda, semuanya berbeda.
Lin Bai tersenyum dan berkata, haha, saya juga ingin keluar dan bersenang-senang, tapi musuh selalu menatapku dengan penuh semangat. Selama aku santai, mereka akan memakanku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa tidur dengan pedang, untuk berjaga-jaga. Lin Bai, kamu benar-benar sudah putus dengan aliansi ilahi. Nanli Dao bertanya dengan cemas. Apakah menurut Anda hubungan antara saya dan aliansi ilahi dapat diredakan? Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, saya tidak akan membicarakannya lagi. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah memberikan informasi keberadaannya. Ramuan. Aku juga tidak akan membuat bunga itu. Kata-kata Husao, 3 juta batu roh, aku akan memberikannya kepada kalian berdua secara langsung. Nanli Dao tersenyum dan berkata, tidak, serahkan saja pada Sekte Lingjian. Jika Anda menemukan ada sesuatu yang salah saat itu, kami akan melakukannya lagi. Saya sudah menghabiskan batu roh, dan saya tidak punya uang untuk memberi kompensasi kepada Anda. Tidak masalah, saya bisa mempercayai kalian berdua. Lin Bai terkekeh, mengeluarkan 3 juta batu roh, dan menyerahkannya kepada Nanli Dao. Dari percakapan tadi, Lin Bai tahu bahwa baik Nanli Dao maupun Ye Guxing bukanlah penjahat pengkhianat dan tidak akan mengarang cerita untuk menipu Lin Bai. Dalam hal ini, mengapa Lin Bai menghakimi pria berhati penjahat dan langsung memberikan 3 juta batu spiritual kepada Nanli Dao? Terima kasih banyak, Lin Bai. Nanli Dao ragu-ragu dan menerima batu roh. Mereka sekarang membutuhkan batu roh untuk membeli sumber daya budidaya dan meningkatkan budidaya mereka. 3 juta batu roh Lin Bai tidak diragukan lagi memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Ye Guxing dan Nanli Dao mengobrol sebentar dengan Lin Bai dan bertukar pengalaman pelatihan seni bela diri mereka. Setelah itu, Ye Guxing dan Nanli Dao berdiri dan pergi. Sebelum Ye Guxing pergi, dia bertanya kepada Lin Bai, Dinasti Tianjian, maukah kamu pergi? Lin Bai tersenyum dan berkata, jika saya belum menemukan benda spiritual atribut kayu yang cocok sebelum 4 sekte utama bersaing, saya akan pergi ke dinasti Tianjian. Ye Guxing berkata, saya harap Anda bisa pergi. Pada tanggal 3 Maret ketika naga itu mengangkat kepalanya, Villa Pedang yang terkenal akan mengumpulkan pembudidaya pedang terkuat dari 700 negara di Lingdong untuk berkumpul bersama untuk seni bela diri kompetisi. Pedang, pelajari seni ilmu pedang. Ini adalah kesempatan komunikasi langka bagi kami para pembudidaya pedang. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan ini, maukah kamu pergi? Ye Guxing mengangguk dan berkata, Nanli Dao dan saya telah membuat kesepakatan untuk bersiap di sini dan langsung pergi ke dinasti Tianjian. Kami akan melakukan perjalanan dan berlatih sepanjang jalan. Kami akan tiba di Villa Mingjian pada tanggal 3 Maret tahun depan. Oke, jika saya pergi. Saya pasti akan pergi datang menemuimu untuk berkeliling. Lin Bai tersenyum. Ye Guxing berkata, saya harap Anda bisa datang, karena kita semua adalah pembudidaya pedang, dan kita semua tahu bahwa hal terpenting dari sebuah pedang adalah menghunuskannya dan menunjukkan ujungnya. Setelah mengatakan itu, Ye Guxing dan Nanli Dao pergi. Lin Bai melirik pedang Xie Feng dalam diam. Yang paling penting dari sebuah pedang adalah menghunuskannya dan menunjukkan ujungnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, kita akan lihat apakah ada peluang. Jika saya tidak dapat menemukan ramuan jenis kayu, saya akan pergi ke dinasti pedang surgawi. 1 perjalanan. Tunggu Nanli Dao dan Ye Guxing pergi. Penatu Azang masuk ke kamar pribadi dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana, Lin Bai, apakah Anda mendapatkan objek spiritual yang Anda inginkan? Lin Bai tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan objek spiritual secara langsung, saya mendapat beberapa tempat, mungkin akan ada hal-hal spiritual. Haha, Penatu Azang, terima kasih telah membantu saya menarik perhatian kali ini. Ini adalah arti kecil, terimalah. Saat Lin Bai berbicara, dia menyiapkan tas penyimpanan lain, yang berisi 500.000 batu spiritual ditempatkan dan diserahkan kepada Penatu Azang. Penatu Azang mengambilnya dan melihatnya, lalu membuka tas penyimpanannya. Di dalamnya, ada 1,5 juta batu spiritual, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, menumpuk seperti gunung. Ketika Penatu Azang melihatnya, wajah tuanya gemetar ketakutan, dan dia buru-buru kembali ke Lin Bai dan berkata, Lin Bai, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini adalah tugasku, jadi mengapa aku harus mengucapkan terima kasih? Lin Bai tersenyum dan berkata, Penatu Azang, ambillah saja, ini adalah keinginan muridku, aku mungkin akan merepotkanmu lagi di masa depan. Penatu Azang memegang tas penyimpanan dengan ragu-ragu. 500.000 batu roh juga sangat menarik bagi Penatu Azang. Kebetulan dia sedang bersiap untuk menerobos alam 500.000 batu roh ini cukup baginya untuk membeli obat mujarab yang bagus untuk meningkatkan peluang terobosan.
Lin Bai, sebenarnya, saya berencana untuk mencapai terobosan dalam kultivasi dalam waktu dekat, tetapi saya kekurangan sumber daya kultivasi. Batu spiritual Anda ini hanya menyelesaikan kebutuhan mendesak saya, Penatua Zhang berkata dengan serius. Haha, kalau begitu, biarkan yang lebih tua menyimpannya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Penatua Zhang berkata dengan serius, saya tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikan Anda, Lin Bai. Jika Anda berguna bagi saya di masa depan, tolong beritahu saya. Singkirkan tas penyimpanan. Penatua Zhang bertanya dengan serius, Lin Bai, karena kamu sudah mengetahui keberadaan benda-benda spiritual tersebut, apa rencanamu selanjutnya? Ayo kita cari tetua kedua dulu, dan putuskan kuota taman berburu kerajaan dulu. Lalu aku berencana pergi ke paviliun senjata untuk dilihat terlebih dahulu. Saya perlu mengubahnya. Senjata spiritual kelas 3, tidak lagi cukup untuk memenuhi persyaratan. Lin Bai melirik pedang angin jahatnya, dan masih banyak keengganan di matanya. Meskipun si Feng Jian mengikuti Lin Bai untuk waktu yang singkat, dia menemani Lin Bai dari palung hingga puncak. Mengikuti Lin Bai, dia mengalami pasang surut, menyaksikan pertumbuhan Lin Bai, dan membunuh banyak orang demi Lin Bai. Master, termasuk Murong Yeshen, Suan Feng dan para jenius tak tertandingi lainnya di daftar 100 teratas sekte dalam. Penatua Zhang berkata, Anda ingin mengganti senjata, tetapi tidak ada yang Anda perlukan di paviliun senjata. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Penatua Zhang berkata, senjata tingkat tertinggi di paviliun senjata adalah yang ketiga senjata spiritual kelas. Ini disiapkan khusus untuk prajurit sekte dalam. Setiap prajurit yang dipromosikan ke sekte dalam, atau prajurit yang senjata spiritualnya rusak, dapat pergi ke paviliun senjata untuk menukar yang baru. Paviliun senjata. Tidak ada senjata spiritual di luar kelas 3. Tidak ada. Jika Anda membutuhkan senjata spiritual kelas 3 atau lebih, hanya ada satu tempat untuk menemukannya, dan itu adalah makam pedang. Penatua Zhang berkata dengan serius. Di makam pedang, tidak hanya ada senjata spiritual kelas 3, tetapi juga senjata spiritual kelas 4, senjata spiritual kelas 5, dan bahkan senjata spiritual kelas 6 yang legendaris. Bab 223 Permintaan Lin Bai. Saya mendengar Penatua Zhang menyebutkan makam pedang. Lin Bai tidak tahu di mana makam pedang berada, jadi dia bertanya, Penatua Zhang, mengapa saya belum pernah mendengar tentang makam pedang? Penatua Zhang tersenyum dan berkata, makam pedang tidak terlalu besar di sekte Lingjian. Ini adalah rahasia, tetapi ini adalah salah satu fondasi dari Sekte Pedang Roh. Di masa lalu, ketika Sekte Pedang Roh masih berada di puncaknya, itu adalah sekte super besar yang disembah oleh kerajaan Shenwu dan bahkan lebih dari itu. Selusin negara sekitarnya. Ada pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sama berbakatnya dengan naga. Sayang sekali kita kalah nanti, hei. Penatua Zhang mengatakan ini, ekspresinya turun sejenak, dan melanjutkan, dan makam pedang adalah tempat para murid Sekte Pedang Roh berada di sekte tersebut. Setelah mereka mati atau mati dalam pertempuran di luar, tidak ada yang bisa mengendalikan pedang mereka, jadi mereka menempatkannya di makam pedang. Oleh karena itu, setiap pedang di dalam pedang makam itu sangat bergengsi. Pada titik waktu tertentu, dia mengikuti tuannya untuk menaklukkan dunia. Ada banyak pedang di makam pedang, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki spiritualitas, dan sulit bagi mereka yang tidak kuat untuk melakukannya kendalikan mereka. Pedang di makam pedang. Sulit dikendalikan. Penatua Zhang mengatakan ini, memandang Lin Bai dan berkata, Anda harus tahu bahwa di 700 kerajaan Lingdong, senjata spiritual tingkat 4 sangat umum, senjata spiritual tingkat 5 jarang, dan senjata spiritual tingkat 6 jarang ditemukan. Senjata spiritual adalah harta langka. Senjata spiritual kelas 6 di seluruh negara Shenwu dapat dihitung dengan satu tangan. Jika Anda ingin mengganti senjata spiritual kelas 3 atau lebih tinggi, satu-satunya senjata spiritual di seluruh sekte pedang roh ada di makam pedang. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan senjata spiritual kelas 6, maka Lin Bai tidak perlu khawatir membuat senjata dalam waktu singkat. Khawatir. Selain itu, kekuatan senjata spiritual kelas 6 sangat besar. Jika Lin Bai mendapatkan senjata yang disiapkan khusus untuk penguasa alam ramuan ilahi, Lin Bai tidak perlu menggantinya dengan pedang baru sampai dia menerobos ramuan ilahi. Dunia. Elder, saya bertanya-tanya bagaimana cara memasuki makam pedang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Zhang tersenyum dan berkata, setiap murid dari Sekte Lingjian dapat memasuki makam pedang, apakah itu murid dalam atau murid luar. Untuk menumbuhkan kejeniusan, Sekte Lingjian telah membuka makam pedang secara gratis. Sekarang, selama kamu adalah murid dari Sekte Pedang Roh, kamu dapat memasuki makam pedang dengan token murid.
Dahulu kala ada seorang murid luar yang dikenali oleh senjata spiritual kelas 4 di makam pedang. Langsung dipromosikan menjadi murid dalam di sekte dan dilatih dengan penuh semangat. Jadi, makam pedang juga merupakan tempat yang baik bagi banyak murid untuk terbang ke langit. Tetapi tidak mudah untuk dikenali oleh pedang roh. Di sana ada banyak roh di makam pedang. Pemilik pedang sebelumnya semuanya adalah master yang memahami kehendak seni bela diri. Mereka menemani pemilik sebelumnya dalam pertempuran sepanjang tahun. Spiritualitas pedang spiritual telah meningkat pesat, sehingga menyulitkan orang biasa prajurit untuk mengendalikannya. Kata Penatua Zhang pelan. Penatua Zhang, di mana makam pedang itu? Lin Bai bertanya. Tidak, itu di gunung itu. Penatua Zhang menunjuk ke kejauhan, menunjuk ke puncak gunung jauh yang mencapai ke langit. Sekarang Lin Bai melihat lebih dekat dan menyadari bahwa tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup apapun di puncak gunung ini. Seluruh puncak gunung ditutupi pedang. Apakah itu makam pedang? Lin Bai memandang ke puncak gunung dengan heran. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi, Junior. Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Zhang, bangkit dan pergi. Aula misi tidak terlalu jauh dari aliansi pedang, jadi Lin Bai pergi ke aliansi pedang terlebih dahulu. Ketika Li Jianxing dan yang lainnya melihat Lin Bai tiba, mereka semua datang untuk menyambutnya. Setelah berbasa-basi, Lin Bai menyebutkan bahwa dia ada di sini untuk tetua kedua. Jadi Li Jianxing membawa Lin Bai untuk mencari tetua kedua. Di aula utama, tetua kedua memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan berkata, Lin Bai, Jianxing mengatakan kamu datang menemui saya secara khusus. Ya, tetua kedua, kata Lin Bai dengan hormat. Haha, Lin Bai, kamu adalah orang yang tidak pernah pergi ke aula tiga harta karun untuk apapun. Katakan padaku, jika kamu ingin meminta apapun padaku, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Tetua kedua terkekeh dan menatap Lin Bai berkata. Tetua kedua telah menganggap Lin Bai sebagai keluarganya sendiri, dan dia juga seseorang yang dia coba lindungi sebaik mungkin. Sehingga ketika Lin Bai bertarung di tebing tanpa kembali hari itu, tetua kedua membawa lebih dari 500 prajurit aliansi pedang ke sana, bersiap untuk menyelamatkan Lin Bai jika dia dikalahkan. Lin Bai akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Penatua mengatakan bahwa Lin Bai tidak berterima kasih dan menyalahkan saya karena tidak datang ke aliansi pedang lebih sering, kata Lin Bai sambil tersenyum masam. Hahaha, saya tidak bermaksud begitu. Saya tahu bahwa sebagian besar murid berbakat seperti Anda kecanduan pada kultivasi mereka sendiri. Waktu sangat berharga. Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, kata tetua kedua sambil tertawa. Terima kasih, tetua kedua, atas pengampunan Anda. Murid ini memang memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan dari sesepuh, kata Lin Bai ringan. Penatua kedua tersenyum dan berkata, saya tahu Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi beritahu saya. Lin Bai berkata, tetua kedua, ini akan segera menjadi akhir tahun. Saya mendengar orang mengatakan bahwa setiap akhir tahun, keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu akan mengundang 4 sekte utama. Murid, apakah Anda akan berpartisipasi dalam festival akhir tahun, kan? Tetua kedua menjawab, ya, ini adalah tradisi kerajaan Shenwu. Setiap tahun di festival akhir tahun, 4 sekte besar akan mengirimkan murid yang berusia tidak lebih dari 20 tahun. Pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam taman berburu kerajaan yang diadakan oleh keluarga kerajaan. Setelah Anda menyebutkannya seperti ini, saya ingat itu. Menghitung hari, festival akhir tahun kerajaan Shenwu akan segera dimulai. Seharusnya dalam beberapa hari ini kita akan menerima surat undangan dari kerajaan Shenwu. Tapi tahun ini, kita sekte Lingjian mungkin tidak akan hadir. Tetua kedua mengatakan ini dengan tatapan suram di matanya. Mengapa kamu tidak pergi dan berpartisipasi? Lin Bai menjadi cemas setelah mendengar ini. Apa? Tidak akan berpartisipasi. Lin Bai bertekad untuk memenangkan bunga suar di Royal Hunting Garden. Sekte Lingjian tidak berpartisipasi. Tetua kedua menghela nafas pelan dan berkata, Lin Bai, kamu tidak tahu. Sekte Lingjian sedang mengalami kemunduran sekarang. Murid-murid muda yang telah diterima di sekte tersebut memiliki dasar yang sangat buruk. Jika mereka ingin menerobos ke Tianwu Alam dalam usia 20 tahun, hanya ada beberapa orang. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Pedang Roh mengirim lebih dari selusin murid benih dari Sekte Pedang Roh. Mereka semua adalah murid luar biasa yang memiliki harapan untuk menerobos ke alam Tianwu tingkat kelima. Saya ingin meminjam keterampilan dari Taman Perburuan Kerajaan. Sumber daya untuk memungkinkan mereka melanjutkan budidaya mereka. Tapi saya tidak menyangka begitu selusin murid ini memasuki Taman Perburuan Kerajaan, mereka dibunuh oleh prajurit dari Istana Changhai Yuntai, Istana Liehuo, dan Sekte Wu Feng. Masing-masing dari mereka terbunuh. Tidak keluar hidup-hidup.
Para tetua yang memimpin tim untuk berpartisipasi di taman berburu kerajaan tahun lalu masih menghukum mereka dengan menghadap tembok di belakang gunung untuk memikirkan kesalahan mereka. Dan ini sudah seperti ini selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Setiap kali pedang roh hampir semua murid yang dikirim oleh sekte untuk berpartisipasi dalam taman perburuan kerajaan dibunuh oleh Istana Changhai Yuntai, Istana Liehuo, dan beberapa kekuatan besar lainnya. Tidak ada yang kembali hidup-hidup. Tetua kedua berkata pelan. Haha, yang lemah akan diintimidasi. Ini adalah kebenaran abadi dunia ini. Lin Bai tertawa getir saat mendengar sejarah tragis sekte Lingjian di taman perburuan kerajaan. Sejak Jian Xuan memberontak melawan sekte tersebut 100 tahun yang lalu dan mencuri sejumlah besar ilmu pedang yang tiada taraf, sekte Lingjian telah mengalami kemunduran. Sekte tak tertandingi yang dulunya mendominasi kerajaan Shenwu kini telah dikalahkan, dan sekte lain secara alami akan menambah bahan bakar ke dalam api dan menindas mereka. Terutama Istana Changhai Yuntian, ketika sekte Lingjian masih berada di puncak kejayaannya, Istana Changhai Yuntai ibarat seekor anjing yang tergeletak di depan sekte Lingjian, berlama-lama. Tapi sekarang sekte Lingjian telah dikalahkan, Istana Changhai Yuntai telah menunjukkan wajah jahatnya dan dengan panik membunuh para jenius dari sekte Lingjian. Dia harus menghancurkan sekte Lingjian di bawah kakinya. Istana Changhai Yuntai takut ketika sekte Lingjian sepertinya sudah menarik nafas dan kembali ke puncaknya, bukankah Istana Changhai Yuntai harus berubah menjadi anjing lagi? Apakah kamu tertarik dengan festival akhir tahun? Tetua kedua bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai berkata dengan serius, Elder, saya ingin pergi ke Royal Hunting Garden. Kuota ini sangat mudah diselesaikan. Pada dasarnya tidak ada yang mau pergi ke Royal Hunting Garden. Namun, Lin Bai, Anda juga harus tahu itu saat ini para prajurit yang pergi ke taman perburuan kerajaan hanya melemparkan diri mereka ke dalam perangkap dan mati. Tetua kedua berkata pelan. Selain itu, tingkat kultivasi Anda. Lin Bai, bukan berarti saya meremehkan tingkat kultivasi Anda saat ini. Para murid yang dikirim ke sana tahun lalu semuanya memiliki kekuatan sekitar tingkat kedua dari alam Tianwu, tetapi mereka masih dikalahkan oleh kerajaan Shenwu. Pasukan lain bersatu dan saling membantai di taman perburuan kerajaan. Itu adalah pembantaian. Apakah kamu mengerti? Bahkan alam Tianwu tingkat kedua tidak bisa keluar hidup-hidup, kamu hanyalah alam bela diri bumi tingkat 8. Selain itu, Anda baru berusia 18 tahun ini. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam festival akhir tahun ini, sebaiknya Anda melakukannya dalam 2 tahun. Pada saat itu Anda akan menjadi berusia 20 tahun dan budidayamu akan meningkat. Jika kamu masih ingin pergi ke taman berburu kerajaan saat itu, aku akan mengirimmu ke sana. 2 tahun. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. 2 tahun kemudian, sulit untuk mengatakan apakah saya masih di kerajaan Shenwu, jadi saya punya waktu untuk menghadiri festival akhir tahun kerajaan Shenwu dalam waktu 2 tahun. Selain itu, pusaran air spiritual kondensasi sudah dekat, dan Lin Bai tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Kali ini, Lin Bai harus pergi ke festival akhir tahun kerajaan Shenwu, dan jika dia pergi, dia pasti akan mendapatkan bunga suar. Tidak, tetua, kali ini saya harus pergi ke Royal Hunting Garden, kata Lin Bai dengan tegas. Apakah kamu memahami bahaya yang ada? Tetua kedua bertanya dengan penuh arti. Lin Bai tersenyum dan berkata, bukankah saya akan menjadi sasaran para prajurit dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo? Yakinlah, tetua, saya bisa mengatasinya. Ketika tetua kedua mendengar kata-kata tegas Lin Bai, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dalam-dalam dan berpikir dalam-dalam. Dia berkata lama sekali, baiklah, Lin Bai, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang memiliki cita-cita luhur dalam seni bela diri. Jika tidak ada yang menarik Anda di tahun kerajaan Shenwu akhir festival, kamu tidak akan begitu bertekad untuk pergi. Karena ada sesuatu yang kamu butuhkan, biarkan aku membantumu. Aku akan membantumu mendapatkan kuota ini. Tetua kedua setuju. Lin Bai segera sangat gembira dan berkata, terima kasih, penatua kedua. Penatua kedua mengangguk dan berkata, kamu turun dan berlatih keras dulu. Ketika para murid dari sekte Lingjian bersiap untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Jika waktunya tiba, Anda dapat mengikuti tim sekte Lingjian dapat pergi ke ibu kota kekaisaran bersama-sama. Terima kasih, tetua kedua. Murid akan pergi. Lin Bai menjawab dengan hormat. Bab 224 Calon Taman Berburu Kerajaan. Tepat ketika Lin Bai dan tetua kedua baru saja berkomunikasi. Pada saat yang sama, seorang prajurit pergi ke aliansi pedang untuk mencari tetua kedua dan memintanya pergi ke paviliun tetua untuk mendiskusikan berbagai hal. Penatua kedua dengan cepat menuju ke paviliun penatua.
Paviliun tetua Sekte Lingjian adalah istana yang seluruhnya terbuat dari pedang, dan interiornya dipenuhi dengan rasa dingin yang tajam dan seperti pedang. Bagi beberapa pejuang yang pemalu, berjalan ke Paviliun Penatua sudah cukup untuk menakuti mereka. Tetua kedua berjalan ke Paviliun Tetua dan melihat semua tetua duduk di meja. Di posisi tinggi, ada 10 singgasana yang terbuat dari lebih dari 100 pedang perunggu. Sekarang di 10 singgasana ini, 9 tetua sedang duduk tegak, salah satunya adalah Tetua Agung. Saat tetua kedua duduk, 10 tetua dari Sekte Lingjian tiba. Di bawah 10 tahta, Su Chang duduk di depan para tetua biasa lainnya, menunjukkan statusnya. 10 tetua, dengan Tetua Agung di atas, diikuti oleh tetua kedua, tetua ketiga Ji Bai, tetua keempat Zhang Yi, tetua kelima Zhao Qian. Dan seterusnya. Namun, mereka yang bisa menjadi 10 tetua teratas, pada dasarnya semua prajurit di Sekte Lingjian, akan dengan hormat memanggil mereka tetua, bukan nama mereka. Oleh karena itu, selama ini banyak murid yang mengetahui nama asli tetua pertama dan tetua kedua. Bahkan Lin Bai tidak tahu siapa nama tetua kedua sekarang. Lin Bai tidak berani bertanya. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita lihat. Tuan Muda Sekte, keluarkan barang-barangnya. Tetua Agung melihat sekeliling dan melihat bahwa semua tetua telah tiba, jadi dia berkata dengan suara yang dalam. Suara Tetua Agung tidak nyaring, tapi bergema seperti bel yang keras di paviliun tetua yang besar dan kosong. Ya, Su Chang menjawab dan mengeluarkan tiang emas dari tangannya. Dia santai dan menggantung tiang itu di udara. Dia perlahan membukanya dan kata-kata emas terbang keluar dari tiang itu. Mengambang di udara. Kerajaan Shenwu saya membangun negara dengan seni bela diri, dan menghormati seni bela diri. Saat ini, seni bela diri makmur, dan semua orang di kerajaan Shenwu seperti naga. Dengan ini, kerajaan Shenwu berkorban ke surga di akhir tahun, dan dengan tulus mengundang murid-murid Sekte Lingjian untuk berpartisipasi di Taman Berburu Kerajaan, berdiskusi dengan para master dari semua lapisan masyarakat. Saya adalah pemimpin kerajaan Shenwu, Bai Huatian. Pos emas ini jelas merupakan surat undangan yang dikirim oleh Raja Kerajaan Shenwu, Bai Huatian. Undang Sekte Lingjian untuk berpartisipasi dalam festival akhir tahun. Hei, apakah ini akhir tahun? Aku tidak tahu berapa banyak murid Sekte Pedang Roh yang akan mati di Taman Perburuan Kerajaan ini. Ya, hampir tidak ada murid yang berpartisipasi dalam perburuan kerajaan taman dalam beberapa tahun terakhir dapat bertahan. Kembali. Hei, Sekte Pedang Roh kita telah dikalahkan. Banyak tetua berkata dengan penyesalan saat melihat undangan ini. Tidak ada alasan lain. Dalam 10 tahun terakhir, salah satu dari 2 tempat paling memalukan bagi Sekte Lingjian adalah Taman Berburu Kerajaan. Hal yang paling memalukan bagi Sekte Lingjian adalah persaingan pertama antara 4 sekte besar. Sekte Lingjian telah berada di posisi terbawah selama lebih dari 50 tahun berturut-turut. Setiap kali Sekte Lingjian dikalahkan, Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo bergabung untuk mengolok-olok Sekte Lingjian. Biarkan Sekte Lingjian dipermalukan sepenuhnya. Tempat paling memalukan kedua adalah Royal Hunting Garden. Dalam 10 tahun terakhir ini, hanya sedikit orang di Sekte Lingjian yang menjadi ahli di alam Tianwu di bawah usia 20 tahun. Oleh karena itu, para pejuang yang berpartisipasi dalam Taman Perburuan Kerajaan hampir semuanya berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Dan budidaya alam ini tidak sebaik di Changhai, tidak cukup banyak yang bisa dilihat di depan Istana Yuntai dan Istana Api Agni. Selama beberapa tahun berturut-turut, tidak ada prajurit yang dikirim oleh Sekte Pedang Roh untuk berpartisipasi di Taman Perburuan Kerajaan yang kembali hidup. Semuanya disiksa dan dibunuh di Royal Hunting Garden. Itu benar. Itu penyiksaan. Dia dibunuh secara brutal oleh prajurit dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Terkadang, Sekte Wu Feng dan kekuatan kecil lainnya memanfaatkan situasi ini untuk menindas Sekte Pedang Roh. Hal ini membuat Sekte Lingjian tidak bisa mengangkat kepalanya. Tetua ketiga menghela nafas pelan dan berkata, lupakan saja tahun ini, Sekte Lingjian kami tidak akan berpartisipasi. Tidak masuk akal. Tetua pertama mendengus dingin, kami tidak akan berpartisipasi, Sekte Lingjian kami yang perkasa, Sekte penguasa kerajaan Shenwu di masa lalu, jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan berpartisipasi dalam Taman Perburuan Kerajaan Shenwu tahun ini, bukankah itu akan membuat seluruh kerajaan Shenwu menjadi lelucon jika kabar tersebar? Bahkan jika mereka tidak ditertawakan oleh Shenwu Kingdom. Bukankah orang-orang tua di Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo itu akan ditertawakan? Kamu harus tertawa sampai mati. Menertawakanku karena Sekte Lingjian tidak punya siapa-siapa. Apakah kamu menertawakanku karena Sekte Lingjian tidak punya siapa-siapa? Bahkan tidak punya prajurit yang cakap. Kata sesepuh agung itu sambil mendengus dingin.
Tetua ketiga menjawab, Tetua Agung, tahukah kamu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, para prajurit dari Sekte Pedang Roh bahkan tidak selamat dari putaran kedua Taman Perburuan Kerajaan, dan 5 atau 6 dari mereka langsung tersingkir, di depan semua orang di Kerajaan Shenwu. Kekuatan langsung dikalahkan oleh para prajurit dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo di panggung kompetisi. Apakah penghinaan ini tidak cukup? Festival akhir tahun Shenwu Kerajaan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah mempersembahkan kurban ke surga. Murid sekte lain tidak perlu berpartisipasi dalam bagian pengorbanan surga, terutama para pangeran dan bangsawan dari keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu yang berpartisipasi. Bagian kedua adalah Royal Hunting Garden. Di taman berburu kerajaan-kerajaan Shenwu, para ahli dari semua lapisan masyarakat akan masuk, berburu mangsa, dan mendapatkan poin yang sesuai. Poin ini dapat digunakan untuk menukar apapun di kumpulan hadiah. Bagian ketiga adalah kompetisi. Kompetisi ini memungkinkan murid dari 4 sekte besar, murid dari kekuatan lain, dan jenderal terkemuka dari tentara kerajaan Shenwu untuk bersaing bersama dalam seni bela diri. Setiap kali mereka mengalahkan lawan, mereka bisa mendapatkan poin dari lawannya. Murid sekte Lingjian tahun lalu memiliki total 10 murid. Pada babak kedua, Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo bersama-sama menyingkirkan 8 dari mereka. Adapun murid sekte Lingjian di tahun-tahun sebelumnya, mereka pada dasarnya dimusnahkan di babak ketiga dan dikepung serta dibunuh oleh Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo. Tetua Agung berkata dengan tenang, Anda harus berpartisipasi, jika tidak, Anda akan kehilangan gaya sekte besar. Tapi masalah kita sekarang adalah siapa yang harus dikirim untuk berpartisipasi. Siapapun yang berpartisipasi akan membuat keluarga kerajaan. Kerajaan Shenwu merasa bahwa kita adalah spiritual. Sekte Pedang sangat mementingkan festival akhir tahun, dan itu tidak akan merusak wajah Sekte Lingjian. Yang paling penting adalah jika murid ini meninggal, kita tidak akan merasa terlalu sedih. Kata sesepuh agung dengan ringan. Tetua keempat berkata, menurut Tetua Agung, murid ini harus memiliki reputasi dan status yang sangat tinggi di Sekte Lingjian, dan tingkat kultivasinya tidak lemah. Yang terbaik adalah memiliki reputasi tertentu di Kerajaan Shenwu. Lalu, pertanyaannya adalah, bisakah orang ini ditemukan di Sekte Lingjian? Banyak tetua saling memandang dan tiba-tiba berpikir keras. Untuk waktu yang lama, tidak ada sesepuh pun yang berbicara lagi. Pada saat ini, Su Chang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Tetua, saya seorang kandidat. Penatua bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Sekte, tolong beritahu saya dan dengarkan. Semua prajurit lihatlah Su Chang. Su Chang sedikit tersenyum, Lin Bai. Lin Bai. Nama ini sepertinya familiar. Ya, sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Ketika Su Chang menyebut Lin Bai, para tetua berbisik. Ketika tetua kedua mendengar Su Chang menyebut Lin Bai, ekspresinya tenang, dia tidak berbicara dan terus diam. Lin Bai. Tetua agung itu menyipitkan matanya, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Xiang Tianyi meninggal di tangan Lin Bai, dan sesepuh agung tidak pernah melupakan kebencian karena kehilangan putranya. Su Chang tersenyum tipis dan berkata, Lin Bai, hanya dalam waktu setengah tahun setelah bergabung dengan Sekte Lingjian, dia telah beralih dari seorang praktisi seni bela diri ke alam seni bela diri bumi tingkat 8. Dapat dilihat bahwa dia adalah seorang jenius. Dan, setelah Lin Bai bergabung dengan Sekte Lingjian, dia memenangkan tempat pertama dalam tes peninjauan, dan memasuki Sekte Dalam dengan tempat pertama dalam kompetisi Sekte Luar. Belum lama ini, di tebing yang tidak bisa kembali, Lin Bai bertarung dalam pertempuran berdarah dengan 100 orang teratas di Sekte Dalam. Seorang jenius, dia bahkan membunuh Murong Yeshen dengan pedangnya. Sekarang Lin Bai sudah menjadi orang nomor 1 di alam bela diri bumi di Sekte Lingjian. Lin Bai memiliki reputasi yang sangat tinggi di Sekte Lingjian. Dan bahkan sekarang semua orang di Kerajaan Shenwu tahu bahwa Sekte Lingjian telah menghasilkan seorang jenius muda kedua setelah Su Chang. Ketika Su Chang mengatakan ini, dia secara khusus menaruhnya nama di depan Lin Bai. Seorang jenius nomor 2 setelah Su Chang. Hehe. Mendengar ini, tetua kedua tersenyum dengan jijik. Mengirimnya tidak hanya akan membuat kerajaan Shenwu dan sekte lain merasa bahwa sekte Lingjian kita sangat mementingkan festival akhir tahun, tetapi juga menunjukkan gaya sekte besar. Yang paling penting adalah Lin Bai dapat disingkirkan dari sekte tersebut. Sekte Lingjian, bahkan jika dia mati, itu tidak akan membahayakan sekte Lingjian. Su Chang berkata penuh arti. Ketika sesepuh agung mendengar ini, bagaimana mungkin dia tidak mendengar makna mendasar dari kata-kata Su Chang? Oke, saya akan mengirim Lin Bai ke sana. Anda tidak keberatan, kata sesepuh agung dengan penuh kegembiraan. Lin Bai Chai berada di alam seni bela diri tingkat 8.
Para jenius yang berpartisipasi di Taman Perburuan Kerajaan pada dasarnya adalah master di alam Tianwu tingkat kedua. Jika Lin Bai pergi, itu tidak lebih dari mengirim dirinya sendiri ke kematian. Baik Tetua Agung maupun Su Chang ingin membunuh Lin Bai. Adapun tangan siapa yang mati Lin Bai, itu tidak terlalu penting. Yang penting Lin Bai mati. Bahkan jika Lin Bai selamat karena keberuntungan, mereka pasti dipermalukan di Taman Perburuan Kerajaan. Ini bisa dianggap sebagai Su Chang dan tetua pertama menghela nafas lega. Tidak peduli untuk Sekte Lingjian, atau untuk Su Chang dan tetua agung, mengirim Lin Bai adalah pilihan terbaik. Ini, banyak tetua tiba-tiba terlihat jelek ketika mereka mendengar bahwa tetua itu akan mengirim Lin Bai. Sebagian besar tetua ini berasal dari Kamsword Alliance. Mereka semua tahu bahwa Lin Bai sekarang adalah seorang jenius baru di aliansi pedang, dan tetua kedua sangat menghargainya. Mereka tidak berani mendorong Lin Bai ke dalam lubang api sekarang. Tetua pertama melihat bahwa semua tetua takut untuk berbicara. Dia memandang ke arah tetua kedua dan bertanya, "Tetua kedua, apakah Anda mempunyai keberatan?" Tetua kedua tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia memasuki paviliun tetua. Sekarang dia mendengar tetua pertama menanyakan pertanyaan ini. Tetua kedua berkata dengan ringan, "Oke. Saya mendengar tetua kedua setuju." Banyak tetua dari Kam Aliansi Pedang di antara penonton memandang tetua kedua dengan ekspresi bingung dan marah. Mata mereka sepertinya bertanya kepada tetua kedua, "Mengapa kita setuju? Apakah kita akan menyerah pada Lin Bai? Dia adalah harapan kami, harapan Sekte Lingjian." Tetua kedua memahami pandangan semua tetua di Kam Aliansi Pedang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas pelan, berkata dalam hatinya, "Aku juga tidak ingin dia pergi, tapi inilah yang dia minta." Haha, karena tidak ada keberatan, maka masalah ini diselesaikan. Lin Bai akan mewakili Sekte Lingjian dan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam festival akhir tahun kerajaan Shenwu. Hahaha. Tetua agung itu tertawa terbahak-bahak. Dan Su Chang pun tersenyum seolah konspirasinya berhasil. Bab 225 Gunung Makam Pedang. Gunung Jianzong, juga dikenal sebagai Jianzong. Karena tidak ada pohon hidup di puncak gunung ini, maka gunung tersebut padat ditumbuhi pedang, sekilas jumlahnya ribuan, seperti kuburan pedang spiritual yang sangat besar, sehingga dinamakan makam pedang. Ada banyak pedang spiritual di makam pedang. Namun sebagian besar pedang spiritual, karena sudah lama tidak memiliki pemilik baru, tertancap di gunung, spiritualitasnya terkikis selama bertahun-tahun, dan lambat laun kehilangan keunggulannya dan berubah menjadi pedang yang tidak berguna. Namun ada juga banyak pedang spiritual yang telah mengalami angin dan embun beku selama ribuan tahun, namun penuh dengan spiritualitas dan masih memiliki keunggulannya. Lin Bai datang ke kaki Gunung Jianzong dan melihat ke atas. Seluruh puncak gunung seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit, memancarkan niat pedang yang agung. Dari kejauhan, Lin Bai bisa merasakan pedang di tubuhnya. Pikiran berfluktuasi. Niat pedang yang begitu kuat. Apa yang dikatakan Penatua Zhang memang benar. Para ahli pedang tajam di Gunung Makam Pedang ini semuanya adalah pendekar pedang yang telah memahami kehendak seni bela diri. Sejauh ini, tidak ada niat pedang pada pedang spiritual. Tetap, seru Lin Bai, perlahan mendekati kaki Gunung Jianzong. Di kaki Gunung Jianzong, Lin Bai melihat banyak murid tinggal di sini. Tingkat kultivasi murid-murid ini berkisar dari tinggi ke rendah, dan ada murid luar dan murid dalam. Mereka berdiri di kaki gunung, semua memandang ke Gunung Jianzong yang menjulang tinggi di depan mereka. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pengakuan pedang spiritual di Gunung Jianzong. Lin Bai berjalan ke arah murid batin dan bertanya sambil tersenyum. Murid itu melihat wajah Lin Bai dengan jelas dan berkata dengan terkejut, Kamu adalah Lin Bai. Benar. Tolong beritahu saya bagaimana cara mendapatkan pengakuan dari Sekte Pedang Roh ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Murid itu berkata dengan gemetar, kamu hanya perlu menggunakan keterampilan tubuhmu untuk terbang ke Gunung Makam Pedang. Jika kamu bisa mencabut pedangnya, kamu akan dikenali oleh pedangnya, dan kamu bisa pergi dengan pedang itu. Tapi kakak senior Lin Bai, pedang ini tidak mudah untuk dicabut. Banyak pejuang telah mencoba dan mencoba di sini, tetapi mereka tidak bisa mencabut pedangnya. Kata murid itu, bisakah kamu terbang dan mengeluarkannya? Sesederhana itu, Lin Bai terkekeh. Murid itu kemudian berkata, saudara senior Lin Bai, semakin dekat Anda dengan pedang spiritual di puncak gunung, semakin kuat jadinya. Dikatakan bahwa ada senjata spiritual kelas 6 yang legendaris di puncak gunung. 100 tahun yang lalu, Jianxuan berada di puncak gunung. Saya mendapat senjata spiritual kelas 6. Sayang sekali tidak ada yang mampu mencapai puncak selama lebih dari 100 tahun sejak Jianxuan. Saya mengerti.
Lin Bai mengangguk setuju. Segera kali ini. Di bawah Gunung Jianzhong, seorang pejuang bertahan lama, melompat, menginjak pedang spiritual yang dimasukkan ke dalam Gunung Jianzhong, menopang awan, dan bergegas langsung ke puncak Gunung Jianzhong. Itu kakak senior Zhu Ziling. Kakak senior Zhu Ziling sudah menjadi Master Alam Tianwu tingkat pertama. Meskipun dia tidak termasuk dalam daftar 100 sekte dalam teratas, kekuatannya tidak dapat diremehkan, terutama sebagai kakak senior Zhu Ziling baru-baru ini berkultivasi ke tingkat ketiga dari tingkat bumi. Dengan tubuh dan keterampilan seni bela dirinya, tangga Lian Yun, dia pasti akan mampu bergegas ke puncak. Ketika prajurit ini melompat, dia segera menarik perhatian semua prajurit di kaki Gunung Jianzhong. Bahkan mata Lin Bai tertarik tanpa sadar. Zhu Ziling menopang awan ke atas, matanya tegas, seolah-olah dia akan menerobos langit. Namun ketika Zhu Ziling bergegas ke lereng gunung, Lin Bai dapat dengan jelas melihat wajah Zhu Ziling memerah, dan keringat di keningnya seperti hujan, yang sangat melelahkan. Kakak senior Zhu Ziling bisa melangkah lebih jauh, kata prajurit di sebelah Lin Bai dengan kagum. Dia telah mencapai batasnya. Jika dia tidak segera menghunus pedangnya, dia mungkin akan dikalahkan, gumam Lin Bai dengan suara rendah. Prajurit itu terkejut dan melirik Lin Bai. Jika bukan karena reputasi Lin Bai di sekte dalam, prajurit ini akan berkata kepada Lin Bai, kamu tidak tahu apa-apa, kamu benar-benar buta, kakak senior Zhu Ziling lebih dari mampu. Semua orang menatap Zhu Ziling. Zhu Ziling, yang berada di tengah gunung, hampir kehabisan nafas karena pedang yang tertancap di gundukan pedang, wajahnya merah dan dia sangat kesakitan. Dia melirik ke puncak gunung, yang masih sangat jauh, dengan sedikit keengganan di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pedang di depannya, dengan kuat menggenggam gagang pedang, dan menariknya keluar dengan ganas. Tersedak. Suara pedang yang keras datang, dan niat pedang menyapu ke segala arah. Zhu Ziling memegang pedang terhunus dan perlahan jatuh ke tanah. Kakak senior Zhu Ziling, bukankah dia mengambil beberapa langkah ke depan? Itu bagus, pedang spiritual yang ditarik Zhu Ziling sebenarnya adalah senjata spiritual kelas 4. Pedang itu adalah pedang pengembara. Itu benar, itu adalah pedang pengembara. Itu adalah pedang yang dipakai oleh seorang murid bernama Qixin di sekte Lingjian 300 tahun yang lalu. Saat itu, Qixin menggunakan pedang ini untuk membunuh 3 tuan manusia tingkat ketiga. Alam ramuan, yang membuatnya terkenal. Kerajaan Shenwu. Ya, yang paling penting adalah pedang pengembara, dan niat pedang yang tertinggal saat kita bekerja sama. Jika kakak senior Zhu Ziling memahaminya dengan cermat, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memahami kemauan seni bela diri legendaris. Sungguh keajaiban. Pedang yang bagus. Saya berharap bisa mendapatkan pedang sebagus itu. Banyak prajurit memandang Zhu Ziling dengan iri. Tapi Zhu Ziling sedang memegang pedang jelajah, tapi dia tetap tidak bisa bahagia. Dia melihat ke arah puncak gunung, matanya penuh keengganan. Target Zhu Ziling adalah senjata spiritual kelas 6 di puncak gunung, tapi itu tidak seperti senjata spiritual kelas 4 yang bisa menjatuhkannya. Pada saat ini, seorang tetua muncul di samping Zhu Ziling dan berkata dengan nyaman, Zhu Ziling, senjata spiritual kelas 4 masih belum lemah. Setelah Anda meningkatkan kultivasi Anda, datanglah ke makam pedang untuk memilih pedang spiritual. Zhu Ziling, dia berkata dengan wajah cemberut, terima kasih, penatua, atas kenyamanan Anda. Jangan berkecil hati. Tidak ada prajurit dari sekte Lingjian yang menginjakkan kaki di gunung selama lebih dari 100 tahun, kecuali Jian Xuan 100 tahun. Lalu, orang tua itu menghela nafas pelan. Berkata keras. Saat itu, Jian Xuan mengambil senjata spiritual kelas 6 dari puncak gunung Jianzhong, yang mengejutkan sekte Lingjian. Kemudian Jian Xuan terdaftar sebagai master sekte muda dan mulai melatihnya dengan penuh semangat. Namun tidak butuh waktu lama bagi sekte Lingjian untuk menyebarkan berita bahwa Jian Xuan telah mencuri sejumlah besar ilmu pedang sekte Lingjian yang tiada taranya dan memberontak melawan sekte tersebut dan melarikan diri. Lin Bai berdiri dengan tenang di bawah makam pedang dan menyaksikan banyak prajurit terbang ke gunung makam pedang untuk menghunus pedang mereka. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki pedang roh sekitar kelas 3. Hanya ada beberapa prajurit kuat yang masuk ke makam pedang di tengah perjalanan mendaki gunung. Saya mendapat pedang spiritual kelas 4. Di kaki gunung, ada semua pedang spiritual kelas 3. Di lereng gunung, ada semua pedang spiritual kelas 4. Di puncak gunung, ada semua pedang spiritual kelas 5. Dan di atas puncak, ada pedang spiritual kelas 6. Lin Bai Zai melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat dan kemudian dengan jelas melihat pembagian pedang spiritual di gunung Jianzhong. Sudah hampir waktunya. Giliranku. Lin Bai melihatnya sebentar, dan setelah memiliki pemahaman umum tentang gunung Jianzhong, dia berjalan ke kaki gunung. Kakak senior Lin Bai, apakah kamu akan mengambil tindakan?
Prajurit yang telah berbicara dengan Lin Bai sebelumnya berkata dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Lin Bai menjadi terkenal di Sekte Lingjian baru-baru ini. Setelah membunuh Murong Yeshen, Lin Bai menjadi seniman bela diri nomor 1 di Sekte Lingjian. Lin Bai pergi ke makam pedang untuk memilih pedang, dan pedang itu harus berkualitas baik. Kemunculan Lin Bai langsung menimbulkan keributan di kaki Gunung Jianzhong. Bukankah orang itu Lin Bai? Lin Bai lah yang membunuh Murong Yeshen. Aku ingin tahu tingkat pedang spiritual apa yang bisa dipilih Lin Bai. Murong Yeshen mendapat pedang spiritual kelas 5 saat itu. Pedang, sayang sekali Murong Yeshen tidak terbiasa menggunakan pedang, jadi dia menjual senjata spiritual kelas 5 ini. Karena Lin Bai memiliki kemampuan untuk membunuh Murong Yeshen, dia setidaknya bisa mendapatkan pedang spiritual kelas 5. Senjata. Banyak prajurit memandang Lin Bai dan berbisik dengan suara rendah. Bab 226 Pedang Roh Terbang Bersama. Setelah beberapa saat keributan di antara para murid, mereka semua memandang Lin Bai. Zhu Ziling juga menemukan Lin Bai dan mencibir penuh arti, dia adalah Lin Bai. Dia terlihat seperti monyet. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Murong Yeshen dibunuh olehnya. Zhu Ziling bukan hanya seorang pejuang di tingkat pertama dari alam Tianwu, dan seorang pejuang dari aliansi ilahi. Lin Bai membunuh Murong Yeshen, yang menimbulkan sensasi di dalam aliansi ilahi, sehingga banyak murid meninggalkan aliansi ilahi satu demi satu. Dan Zhu Ziling tidak memiliki kebaikan sedikit pun terhadap Lin Bai. Ayo, Lin Bai berdiri di kaki Gunung Jianzhong. Setelah mengumpulkan konsentrasinya, dia mengerahkan kekuatan pada kakinya. Seluruh tubuhnya terlontar seperti bola meriam, lurus ke atas lereng gunung. Ketika momentumnya melemah, Lin Bai menginjak gagang pedang yang tertancap di gunung makam pedang dengan telapak kakinya. Setelah menggunakan kekuatannya, dia bergegas kembali. Wow, kecepatannya sangat cepat. Kamu bisa mencapai setengah jalan mendaki gunung dengan sangat cepat. Ya, kamu memang seseorang yang memiliki kemampuan untuk membunuh Murong Yeshen. Dia benar-benar kuat. Kamu telah mencapai ketinggian kakak senior Zhu Ziling begitu cepat. Sungguh menakjubkan. Banyak prajurit berseru ketika mereka melihat Lin Bai bergegas ke lereng gunung tanpa dapat dihentikan. Zhu Ziling melihatnya dan berkata dengan tatapan jahat, kekuatan alam bela diri bumi tingkat ke-8 dapat mencapai titik tengah gunung, yang sudah menjadi batasnya. Saat Anda mencapai titik tengah gunung, Anda akan menemukan bahwa kamu tidak dapat membawanya sama sekali. Niat pedang yang terpancar dari pedang jiwa. Saudara senior Zhu Ziling benar. Niat pedang di tengah gunung sangatlah kuat, dan prajurit biasa tidak dapat menahannya. Bagus jika Lin Bai bisa mencapai setengah jalan mendaki gunung. Banyak prajurit setuju dengan kata-kata Zhu Ziling dan mengangguk. Gemuruh. Ketika Lin Bai mencapai setengah jalan mendaki gunung, tiba-tiba gelombang niat pedang turun dari atas, menekan kepala Lin Bai seolah-olah langit telah runtuh. Niat pedang yang kuat. Ditekan oleh tekanan besar dari niat pedang di bahunya, Lin Bai merasa tubuhnya terus jatuh. Ketika Zhu Ziling melihat pemandangan ini, dia langsung tertawa, bagaimana kalau saya beritahu Anda, pedang yang mengarah ke lereng gunung bahkan tidak mungkin bagi saya, seorang master alam Tianwu tingkat pertama, untuk melawan, dan dia adalah seorang prajurit dari alam bela diri bumi tingkat 8. Bagaimana dia bisa menjadi lawan niat pedang? Ya, kakak senior Zhu Ziling masih sangat tajam, dan dia dapat melihat batas Lin Bai dalam sekejap. Hanya bercanda, kakak senior Zhu Ziling juga merupakan master alam Tianwu tingkat pertama, maka Lin Bai tidak ada apa-apanya di depannya. Ada juga banyak prajurit aliansi ilahi di kaki Gunung Jianzhong, dan mereka semua mulai tertawa. Ketika Zhu Ziling mendengar suara para murid di sekitarnya, senyum bangga muncul di wajahnya, matanya sedikit menyipit, dan dia memandang Lin Bai dengan jijik, menunggu Lin Bai jatuh dari lereng gunung. Lin Bai, yang tubuhnya terus terjatuh, menjadi semakin ganas. Saat matanya terbuka dan tertutup, tatapan tajam yang menggugah jiwa keluar, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan niat pedang? Oke, mari kita lihat siapa yang memiliki niat pedang yang lebih kuat. Sekelompok orang telah berada di sana. Apa gunanya memiliki pedang yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Abu menjadi abu, debu menjadi debu, pergi. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melirik ke puncak gunung, matanya yang tajam seperti pisau. Pedang itu menembus semua rintangan dari puncak gunung. Memanggil. Tanpa hambatan dari niat pedangnya, Lin Bai mendukung Yun ke puncak dan bergegas melewati setengah tahap dalam sekejap mata. Buk. Lin Bai, yang bergegas setengah jalan mendaki gunung, menjadi semakin tak terhentikan dan bergegas menuju puncak gunung. Melihat dari kejauhan, banyak prajurit yang tampak terkejut. Sangat sulit untuk mendaki Gunung Jianzhong, tetapi Lin Bai mendakinya dengan sangat mudah. Menyeberangi setengah jalan mendaki gunung.
Bagaimana bisa begitu mudah? Mustahil, aku merasa Lin Bai tidak tertekan oleh pedang sama sekali. Ya, banyak prajurit berseru. Sikat. Pada saat ini, pedang yang dimasukkan ke dalam gunung di Gunung Jianzhong tiba-tiba terbang dengan sendirinya, bergegas menuju Lin Bai, dan melayang di depan Lin Bai. Pedang roh memiliki roh. Ketika mereka merasakan maksud pedang Lin Bai, mereka bertekad sepenuhnya untuk mengikuti Lin Bai. Akibatnya, sekarang di Gunung Makam Pedang, pedang spiritual terbang dengan sendirinya dan mendarat di depan Lin Bai, membiarkannya memilih. Apa? Pedang roh itu terbang dengan sendirinya. Ya Tuhan, aku pasti terpesona. Itu adalah senjata spiritual kelas 3, pedang King Feng. Banyak prajurit berteriak ketika mereka melihat pedang roh itu terbang keluar dengan sendirinya. Melihat adegan ini, Zhu Ziling terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bahkan Jian Xuan saat itu tidak dapat membuat pedang roh terbang dengan sendirinya. Apakah orang ini begitu berbakat dalam ilmu pedang? Zhu Ziling berkata dengan tidak percaya. Faktanya, bakat Lin Bai dalam ilmu pedang sangat kuat, dan dia hampir bisa masuk dalam peringkat super jenius. Sekarang niat pedang Lin Bai telah dikembangkan hingga tahap akhir dari niat pedang tingkat pertama. Orang jenius yang seumuran dengan Lin Bai mungkin belum menyadari arti pedang. Selain itu, Lin Bai memiliki jiwa pedang yang memangsa, dan bakatnya dalam ilmu pedang sangat menakutkan. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat pedang spiritual terbang di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, senjata spiritual kelas 3 tidak lagi cocok untukku. Lin Bai menjentikkan jarinya, dan energi aslinya berubah menjadi cahaya spiritual dan mengenai pedang spiritual, membunuhnya. Setelah tersingkir, pedang roh terbang kembali dengan sendirinya dan memasukkan dirinya ke dalam gunung lagi, menunggu murid lain datang dan menariknya keluar. Sebenarnya menyerah. Pedang spiritual terbang dengan sendirinya dan mengambil inisiatif untuk mengakui Lin Bai sebagai tuannya, tapi Lin Bai benar-benar menyerah. Sial, aku tidak bisa berharap untuk pedang spiritual, dan ini dia. Ya, pedang spiritual terbang dengan sendirinya, tetapi dia tidak menginginkannya. Ini sangat menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Banyak prajurit berteriak dengan marah, diam-diam berteriak bahwa Lin Bai adalah seorang anak yang hilang. Lin Bai terus bergerak maju. Pedang spiritual lainnya terbang dengan sendirinya. Kali ini adalah pedang spiritual kelas 4, yang sangat kuat. Mantan gurunya juga merupakan penguasa alam ramuan ilahi. Ada niat pedang yang mendominasi yang tersisa di sana, yang membuat Lin Bai melihat kedua kali. Senjata spiritual kelas 4 saja tidak cukup. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, menjentikkan jarinya, dan mengguncang kembali senjata spiritual itu. Terus terbang ke atas. Desir, desir, desir. Ketika Lin Bai mencapai puncak gunung, sekelompok pedang spiritual kelas 5 terbang dengan sendirinya, seolah-olah mereka telah berkumpul ke dalam pusaran pedang spiritual, membungkus Lin Bai. Ada begitu banyak pedang spiritual kelas 5, dan mereka terbang seolah-olah bebas untuk menjadikannya master. Lin Bai harus memilih satu sekarang. Wow, di antara pedang spiritual kelas 5 itu, di sana banyak di antaranya adalah pedang roh terkenal di sekte pedang roh. Misalnya, pedang King Xuang, pemilik sebelumnya adalah Tong Le, yang merupakan master sejati di puncak alam ramuan manusia. Dan pedang terbang itu. Pedang salju, apakah guru sebelumnya belum lama ini adalah orang nomor 1 di sekte dalam sekte pedang roh 500 tahun yang lalu? Semua orang berseru kaget ketika mereka melihat ratusan pedang roh mengelilingi Lin Bai. Banyak di antaranya adalah pedang tiada taraf dari kota-kota terkenal, yang membuat para pejuang di kaki gunung iri. Bagaimana ini mungkin? Zhu Ziling sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini, dan harga dirinya terpukul keras. Dia selalu ingin mendapatkan pedang spiritual kelas 5, tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkannya. Tapi sekarang ada lebih dari 100 pedang spiritual kelas 5 yang bisa dipilih. Seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat 8, daripada seorang pejuang di alam bela diri surgawi tingkat pertama. Kebencian ini tersumbat di hati Zhu Ziling dan sulit untuk diludahkan. Kelompok pedang roh yang telah lama mengelilingi Lin Bai tiba-tiba terbang kembali ke gunung makam pedang bersama-sama. Apa, kamu menyerah lagi? Lin Bai sebenarnya bahkan tidak meremehkan pedang spiritual kelas 5. Jika dia tidak menyukai pedang spiritual kelas 5, maka tujuannya bukanlah. Yang keenam pedang spiritual tingkat tinggi yang berada di atas puncak. Bab 227 King Ge Jingmeng. Lin Bai melirik ratusan pedang spiritual kelas 5 yang mengelilinginya. Meskipun ada banyak pedang roh yang sangat disukai Lin Bai, pada akhirnya Lin Bai tidak punya pilihan. Karena kita sudah berada di sini, mengapa tidak pergi ke puncak awan untuk melihat senjata spiritual kelas 6 yang legendaris? Lin Bai menjentikkan jarinya dan menggoyangkan kembali semua pedang spiritual kelas 5, menatapnya dengan mata tegas. Menuju puncak.
Lin Bai melompat dan bergegas ke awan. Di puncak gunung makam pedang, tersembunyi di balik awan, sulit bagi pejuang lain untuk melihat tingkat pedang spiritual apa yang ada di awan. Pergi ke awan. Lin Bai telah mencapai puncak. Sungguh luar biasa. Sejak Jian Xuan, Lin Bai adalah orang kedua yang mencapai puncak dalam 100 tahun terakhir. Saya tidak tahu apa yang Lin Bai akan melakukannya. Pedang macam apa yang kamu keluarkan? Banyak prajurit berseru ketika mereka melihat sosok Lin Bai melesat ke awan. Mereka tidak bisa melihat Gunung Jianzhong di atas puncaknya, dan hanya bisa melihat awan tebal di langit, dengan cemas. Zhu Ziling juga melihat dengan penuh arti ke bagian Gunung Jianzhong yang tak terlihat di antara awan, dan berkata dengan pelan, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat mengeluarkan senjata spiritual kelas 6, dan saya juga ingin melihat, Anda setelah mengeluarkannya senjata spiritual kelas 6, bisakah kamu memegangnya? Zhu Ziling mencibir dan menunggu dengan cermat. Setelah melihat pedang Yuyi di tangannya, Zhu Ziling menjadi semakin tidak puas, dia melemparkan pedang Yuyi ke tanah dan menginjaknya. Di antara awan. Setelah Lin Bai memasuki awan, dia mendarat di puncak Gunung Jianzhong. Aku memiliki niat pedang tingkat akhir di tubuhku, jadi aku bisa bergegas ke gunung makam pedang dengan mudah. Lin Bai menyeringai. Berdiri di puncak gunung, Lin Bai tampak berdiri di lautan awan. Dia tampak seperti manusia yang bisa terbang di lautan awan. Seperti dewa yang terbang berkeliling. Di antara awan Gunung Jianzhong, Lin Bai melihat dua pedang tertancap di tanah. Apakah hanya ada dua pedang di puncak ini? Lin Bai berjalan mendekat dengan penuh minat dan mendatangi kedua pedang itu. Dia melirik kedua pedang itu, satu dengan gagang cian dan yang lainnya dengan gagang seputih salju. Dua pedang tertancap di tanah, satu tinggi dan satu pendek, seperti sekelompok pasangan yang berpelukan. Qingge Jingmeng. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat dua karakter kecil yang indah terukir di kisi-kisi pedang kedua pedang itu. Dari kedua pedang ini, yang gagangnya berwarna hijau diberi nama Qingge, dan yang gagangnya seputih salju diberi nama Jingmeng. Namanya sangat puitis, tapi saya tidak tahu seberapa kuatnya. Lin Bai terkekeh. Tiba-tiba kali ini, ketika Lin Bai hendak berjalan mendekat dan mencabut kedua pedangnya, dia tiba-tiba menemukan baris kata-kata kecil ini di bawah lapisan debu di bawah kakinya. Lin Bai berjongkok dengan rasa ingin tahu, dan energi sejatinya melonjak, berubah menjadi angin kencang, menyapu debu, mengungkapkan kata-kata yang tertinggal di tanah. Qingge Jingmeng, ternyata mereka adalah pasangan. Jika Qingge pergi, Jingmeng akan mengikuti. Jika Jingmeng pergi, Qingge akan mengejar. Orang yang memiliki pedang ini, ketika separuh lainnya menemukan pemilik yang cocok, pernikahan ini akan menjadi, ini takdir. Aku tidak suka segalanya ditentukan oleh takdir, jadi aku tidak ingin mengambil pedang Qingge atau pedang Jingmeng, dan meninggalkannya di sini untuk adik-adikku yang akan datang setelahku. Pedang. Xuan meninggalkan pesan. Setelah Lin Bai melihat font itu dengan jelas, dia terkejut dan berkata sambil tersenyum, ini sebenarnya adalah pesan yang ditinggalkan oleh kakak senior Jian Xuan. Ternyata Qingge Jingmeng awalnya adalah sebuah berpasangan. Jika aku mengambil pedang Qingge hari ini, pedang impian juga akan ikut bersamaku. Saat pedang impian menemukan pemilik yang cocok, bukankah itu berarti orang tersebut menikah denganku? Ya Tuhan! Lin Bai berpikir di sini, dia tiba-tiba bergidik, bagaimana jika pihak lain adalah wanita yang sangat jelek dengan wajah bopeng? Tidak heran kakak senior Jian Xuan tidak mau mengambil pedang Qingge. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit. Melihat sekeliling, Lin Bai tidak melihat pedang spiritual kelas 6 lainnya di atas puncak. Lupakan saja, karena hanya ada dua pedang Qingge dan Jingmeng yang tersisa di sini, sepertinya ini adalah kesempatanku. Aku ingin melihat siapa penguasa pedang Jingmeng di masa depan. Lin Bai berjalan mendekat dan memegang gagang pedang Qingge dengan kuat. Ketika Lin Bai memegang gagang pedang Qingge, niat pedang di tubuhnya dan niat pedang di pedang Qingge tanpa sadar menyatu. Terjadi ledakan. Niat pedang manik menyebar, langsung menghancurkan awan dalam jarak ribuan mil di atas langit. Di bawah gunung makam pedang, prajurit yang telah menunggu lama memandang dengan ketakutan di wajahnya. Lin Bai menghunus pedangnya. Itu memang senjata spiritual kelas 6. Aku tidak tahu jenis pedang apa itu. Ketika semua orang melihat ke kaki gunung makam pedang, mereka hanya bisa melihat sosok Lin Bai yang seperti semut, sebuah pedang tajam dicabut dari tanah. Pada saat yang sama, awan di atas sekte Lingjian tiba-tiba hancur oleh niat pedang, menyebabkan getaran. Banyak prajurit dan tetua sekte dalam yang mundur keluar satu demi satu, menatap ke langit, dan berseru lagi dan lagi. Apa yang terjadi? Mengapa punggungku terasa dingin? Sepertinya ada yang memegang pedang dan mengalungkannya di leherku. Inilah niat pedangnya. Gelombang ini sepertinya datang dari makam pedang. Itu datang dari pegunungan. Seseorang telah memperoleh senjata spiritual kelas 6.
Pasti begitu. Hanya ketika senjata spiritual kelas 6 dilepaskan barulah terjadi pergerakan sebesar itu. Banyak batin seru prajurit dan tetua sekte. Banyak prajurit meninggalkan tempat tinggal mereka dan bergegas menuju Gunung Jianzong. Tetua kedua mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gunung Jianzong, dan berkata dengan tenang, di Gunung Jianzong, seharusnya hanya ada 2 pedang Qingge Jingmeng. Saya tidak tahu murid mana yang memiliki kemampuan untuk mencapai puncak. Ditarik keluarkan kedua pedang ini. Qingge Jingmeng awalnya adalah sepasang. Mendapatkan satu sama dengan mendapatkan 2 senjata spiritual kelas 6. Penatua Zhang dari Aula Misi melihatnya dengan mata berbinar. Melihat awan yang pecah di langit, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya Lin Bai telah mencapai puncak dan memperoleh pedang Qingge Jingmeng. Benar-benar kuat. Akibatnya, saya tidak bisa lagi bersikap netral. Sekarang saatnya beralih ke pedang. Kami telah membentuk aliansi. Kemunculan Lin Bai kemungkinan besar akan menghancurkan impian Su Chang untuk mengambil alih sebagai pemimpin Sekte Pedang Roh. Awan bergerak ke segala arah, dan orang-orang kuat di Sekte Pedang Roh semuanya merasakan terbangnya dia terkejut dengan niat pedangnya yang mendominasi. Di antara awan, Lin Bai mengeluarkan pedang Qingge dan memegangnya di tangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pedang Qingge, gagangnya berwarna cian, badan pedang berwarna putih keperakan, dan bilahnya sangat tajam, panjangnya sekitar 3 kaki dan lebar 2 jari, pedang tersebut memancarkan niat pedang agung yang sulit untuk dilihat. Ya, senjata spiritual kelas 6 memang sangat kuat, kata Lin Bai gembira. Sambil mencabut pedang Qingge, pedang Jingmeng yang berdiri di samping pedang Qingge mulai bergetar sedikit pada saat ini, dan tubuh pedang itu terus-menerus ditarik keluar dari gunung. Bas! Pedang Jingmeng terbang dan melayang di depan Lin Bai, mengeluarkan suara pedang yang sepertinya adalah doa. Sepertinya dia memohon pada Lin Bai untuk membawanya pergi bersamanya. Jianming sangat sedih, seperti seorang wanita menangis dan berdoa. Lin Bai mendengar suara pedang dan merasakan kesedihan di Jingmeng Jian, dan berkata dengan lembut di dalam hatinya, jangan khawatir, karena kalian adalah pasangan, aku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu ingin pergi bersamaku, maka ayo pergi bersama. Bas! Mendengar perkataan Lin Bai, pedang-pedang Jingmeng menjadi ceria dan terbang mengelilingi Lin Bai, sama bahagianya dengan gadis kecil yang mendapat permen. Aku akan membawamu bersamaku. Kuharap kamu dapat menemukan master yang cocok untuk dirimu sendiri. Lin Bai mengambil pedang mimpi dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Bab 228 Hubungan yang menyedihkan itu. Setelah menerima Jingmeng Qingge, Lin Bai melompat dan terbang turun dari awan ke kaki Gunung Jianzong. Jatuh ke tanah. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa begitu banyak prajurit telah berkumpul di kaki Gunung Jianzong, dan mereka semua memandang Lin Bai dengan ngeri. Pedang apa itu? Pedang itu sepertinya, pedang Qingge. Itu pedang Qingge. Aku tidak mengira itu adalah pedang Qingge. Hei, ini benar-benar cerita yang menyedihkan. Banyak ketika prajurit itu melihat pedang Qingge, ada sedikit kesedihan di matanya. Li Jianxing juga mengikuti sejumlah besar prajurit ke kaki Gunung Jianzong. Melihat Lin Bai jatuh dengan pedang Qingge di tangannya, dia segera berseru dan berlari, berkata dengan terkejut, saya pikir siapa yang membuat keributan besar di Gunung Jianzong, tapi ternyata itu kamu, Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Jianxing, mengapa kamu ada di sini? Li Jian. Selamat untukmu. Kamu mendapatkan senjata spiritual kelas 6, pedang Qingge. Wajah Lin Bai penuh kegembiraan. Dia sangat senang memilikinya. Senjata spiritual kelas 6 di tangannya. Li Jianxing memandang pedang Qingge di tangan Lin Bai dengan penuh emosi dan berkata, setelah 1000 tahun, saya akhirnya melihat pedang Qingge lagi. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Jianxing, apakah kamu tahu pedang ini? Li Jianxing tersenyum dia berkata, saya kira Anda adalah satu-satunya di sini yang tidak tahu pedang Qingge. Lin Bai tertegun setelah mendengar ini. Dia melihat sekeliling dan melihat jejak kesedihan di wajah semua murid Sekte Pedang Roh. Lin Bai sangat bingung, apakah pedang Qingge ini punya cerita? Apa yang terjadi, Jianxing? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Jianxing berkata dengan lemah, kisah pedang Qingge dimulai dari gurunya, Li Qingge. Li Qingge awalnya adalah seorang magang pemurni senjata di Sekte Lingjian. Semangat bela dirinya tidak tingkat tinggi, hanya huang-huang tingkat 5, Anda tahu, sulit bagi roh bela diri tingkat ini untuk mendapat tempat di dunia seni bela diri. Jadi, setelah Li Qingge bergabung dengan Sekte Lingjian, dia pergi ke paviliun pemurnian senjata untuk bekerja sebagai magang di senjata pemurni, membantu pemurni senjata memurnikan senjata. Tanpa diduga, meskipun tingkat semangat bela diri Li Qingge tidak tinggi, dia memiliki bakat yang kuat dalam pemurnian senjata. Pedang spiritual yang dia tempa semuanya kelas atas. Untuk sementara waktu dia mendapatkan rasa hormat dari banyak murid, dan banyak guru memintanya untuk menempa pedang roh.
Dengan cara ini, nama Li Qingge menyebar di dalam Sekte Pedang Roh. Dan Li Qingge adalah pilihan terbaik bagi para pejuang yang ingin menempa pedang roh. Dia tidak akan menolak siapapun yang datang, dan dia akan membuatkan senjata untuk siapapun yang memintanya untuk membuatnya. Tidak peduli apa identitas atau tingkat kultivasi orang lain, dia akan selalu menanggapi permintaan mereka. Ribuan tahun yang lalu, ada seorang wanita sombong yang tak tertandingi di Sekte Lingjian, bernama sebagai Sulan. Gadis ini sangat berbakat sehingga dia benar-benar memiliki roh bela diri surgawi kelas 9. Pada saat itu, Sulan dibudidayakan dengan penuh semangat oleh Sekte Lingjian dan diklasifikasikan sebagai orang suci. Sulan bukan hanya orang suci di Sekte Lingjian, dia memiliki status tinggi dan sangat cantik. Dia adalah kekasih impian semua pria di Sekte Lingjian pada saat itu. Li Qingge jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, seolah-olah dia dirasuki olehnya. Kemudian, Sulan memintanya untuk membuat pedang, dan keduanya berkenalan dan menjadi seorang teman yang membicarakan segalanya. Mungkin itu juga karena status tinggi Sulan sehingga banyak pejuang yang kagum di hadapannya, meninggalkannya tanpa teman sejati. Li Qingge baru saja mengisi kekosongan di hatinya. 2 tahun setelah keduanya bertemu, Li Qingge menyatakan miliknya cinta. Keduanya cocok dan jatuh cinta. Kemudian, seiring dengan peningkatan budidaya Sulan, pedang yang dibuat Li Qingge menjadi semakin inferior. Kebutuhan Sulan. Li Qingge bersumpah bahwa dia akan mengumpulkan besi dewa terbaik di dalamnya dunia, buatlah pedang spiritual yang unik untuk Sulan, dan berikan padanya sebagai hadiah. Li Qingge pergi, meninggalkan Sekte Pedang Roh, dan pergi ke mencari besi ajaib yang lebih baik. Sulan memintanya untuk tidak pergi pada saat itu, tetapi Li Qingge bertekad untuk membuat pedang terbaik di dunia dan memberikannya kepada wanita yang paling dicintainya. Ketika Li Qingge pergi, Sulan melupakan seni bela diri dan memeluknya setiap hari. Memegang pedang Li Qingge dibuat untuknya, dia sangat merindukannya. Jika Li Qingge tidak muncul pada saat itu, Sulan akan memulai jalur seni bela diri yang lebih baik dan memasuki dunia seni bela diri impiannya. Tetapi pria ini muncul. Mengganggu hati silatnya, membuatnya tidak bisa berlatih dengan tenang, dan mengganggu impian silatnya, membuat Sulan tahu bahwa tidak hanya ada kultivasi di dunia ini, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang perlu dirawat dan dijaga. Peduli, aku merindukanmu. Kemudian, Sulan menamai pedang itu Qingge. Pedang Qingge pada waktu itu hanyalah senjata spiritual kelas 4. Perjalanan ini berlangsung 10 tahun. Li Qingge melakukan perjalanan hampir ke seluruh perbatasan dunia untuk menemukan besi ilahi terbaik. Butuh 1 tahun lagi. Sangat kuat pedang spiritual ditempa dan dikembalikan ke Sekte Pedang Roh. Li Jianxing berhenti saat mengatakan ini. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Li Jianxing tersenyum dan berkata, kemudian, ketika Li Qingge kembali ke Sekte Lingjian, dia menemukan bahwa sejak 3 tahun lalu, Sulan dipaksa oleh pemimpin Sekte Lingjian untuk menjadi miliknya. Istri. Sulan tidak mau dan memberitahu semua prajurit Sekte Lingjian bahwa dia mencintai Li Qingge. Kepala sekolah tertinggi Sekte Lingjian sangat marah. Tidak bisa dibandingkan dengan benda pemurnian senjata yang tidak berguna. Tidak masalah apakah Sulan mau atau tidak, pemimpin Sekte Pedang Roh memaksakan pernikahannya. Pada hari pernikahan, Sulan bunuh diri dengan pedang Qingge. Darahnya dipercikkan di depan semua pedang roh prajurit sekte dan di depan semua tamu. His. Mata Lin Bai menyusut ketika mendengar ini. Li Jianxing melanjutkan, setelah Li Qingge kembali, dia mengetahui berita itu dan sangat sedih. Dia menemukan kuburan Sulan dan menggalinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa wanita yang sangat dia cintai telah berubah menjadi kerangka. Selanjutnya di tulangnya terletak pedang Qingge. Pedang ini akan menemanimu sampai mati. Li Qingge sangat menyesal. Dia menyesal meninggalkan Sulan dan meninggalkan Sekte Lingjian. Tapi yang lebih penting, ini untuk pemimpin Lingjian Sekte. Benci. Li Qingge mengambil senjata ajaib tiada taraf yang awalnya dia sempurnakan untuk Sulan dan membunuh Sekte Lingjian dengan marah. Sekte Lingjian pada saat itu berdarah seperti sungai dan hampir menghancurkan sekte tersebut. Tinggalkan 10 Li Qingge muda sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan pemimpin Sekte Pedang Roh. Keduanya bertarung, dan Li Qingge membunuh pemimpin Sekte Pedang Roh. Sekte Pedang Roh pada dasarnya dimusnahkan oleh dia, hanya menyisakan beberapa yang selamat. Butuh waktu 3 bulan sampai darah yang mengalir di Sekte Lingjian mengering. Ini juga merupakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah Sekte Lingjian, dan hampir menghancurkan sekte. Kemudian, Li Qingge membawa Sekte Lingjian bersamanya. Kepala pemimpin Sekte Pedang datang ke makam Sulan. Li Qingge berbaring di samping Sulan dan menusuk dadanya sendiri dengan pedang. Dan pedang ini adalah Jingmeng. Pedang. Mungkin Li Qingge menamakan pedang ini Jingmeng justru karena pedang ini menghancurkan semua mimpinya bersama Sulan.
Karena dalam mimpinya, hanya ada Sulan. Ceritanya ada di sini, tampaknya begitu telah dikatakan. Li Jianxing melanjutkan, baru kemudian Sekte Lingjian menghabiskan lebih dari 100 tahun penyesuaian sebelum mendapatkan kembali vitalitasnya. Suatu hari, seorang pejuang secara tidak sengaja menemukan pedang Qingge dan pedang Jingmeng, dan membawa Sekte Lingjian ke. Ketika pedang Jingmeng dan pedang Qingge muncul lagi, kedua pedang tersebut sebenarnya adalah senjata spiritual kelas 6. Hal ini membuat banyak pemurni senjata Sekte Lingjian pada saat itu sangat bingung. Kemudian, prajurit ini dia menjadi master pedang baru dari pedang Qingge, tetapi pedang Jingmeng memilih murid perempuan inti dari Sekte Pedang Roh pada saat itu. Saya tidak tahu mengapa, mungkin ada takdir dalam kegelapan, dan saya mendapatkan dua pedang ini. Murid pedang, karena berbagai hubungan, menjadi lebih dekat, dan keduanya secara bertahap menjadi pasangan Tao. Sebenarnya, pedang Qingge dan pedang Jingmeng telah muncul 3 kali sejauh ini. Dulu, 900 tahun yang lalu, prajurit itu mengeluarkan pedang Qingge dan pedang Jingmeng dari makam Li Qingge dan Sulan, lalu dia dan master baru pedang Jingmeng menjadi sahabat Tao. Kedua kalinya pada tahun ke-7 dinasti Qing. 100 tahun yang lalu, prajurit lain memperoleh Qingge pedang, dan dia menjadi sahabat Tao dengan ahli pedang Jingmeng. Ketiga kalinya adalah 500 tahun yang lalu, dan hal yang sama terjadi lagi. Ahli pedang-pedang Qingge dan ahli pedang-pedang Jingmeng menjadi pecinta Tao lagi. Jadi, legenda ini menyebar di Sekte Lingjian. Ahli pedang-pedang Qingge dan pedang Jingmeng ditakdirkan untuk menikah. Seorang ahli pedang pasti akan menjadi pasangan. Li Jianxing berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengeluarkan pedang mimpi dari tas penyimpanannya, menatapnya, dan tetap diam. Li Jianxing tersenyum dan berkata, Lin Bai, kamu sudah mendapatkan pedang Qingge dan pedang Jingmeng sekarang, tetapi pedang Jingmeng belum menemukan pemilik yang cocok. Begitu pedang Jingmeng memilih pemiliknya, pernikahanmu akan datang. Untuk beberapa alasan, ketika Lin Bai memandang Meng Jingjian, wanita yang dia pikirkan adalah Ye Suxin. Hah! Lin Bai menyingkirkan pedang impian itu lagi dan berkata sambil tersenyum, saya harap ahli pedang yang dia pilih adalah orang yang ingin saya pilih di hati saya. Bab 229 Kekuatan Pedang Spiritual Kelas 6. Pedang Qingge awalnya adalah senjata spiritual kelas 4 ketika ditempa oleh Li Qingge. Namun kemudian, ahli pedang mereka, untuk membalas pernikahan yang dibawa oleh Qingge Jingmeng kepada mereka, menyusun kembali dan menyempurnakan pedang Qingge 3 kali, dan meningkatkannya menjadi senjata spiritual kelas 6. Pada saat yang sama, pedang Qingge secara resmi diubah menjadi pedang agung. Pedang Qingge adalah pedang yang agung. Pedang Jingmeng adalah pedang wanita. Kedua pedang itu awalnya adalah sepasang. Senjata spiritual kelas 6, saya sangat iri. Ya, sejak Jianxuan membawa senjata spiritual kelas 6 dari puncak 100 tahun yang lalu, tidak ada yang mendapatkannya selama lebih dari 100 tahun. Ini adalah senjata spiritual kelas 6. Senjata spiritual tingkat 6. Tidak, Jianxuan mendapat senjata spiritual tingkat 6, tetapi itu menjadi senjata ilahi kelas dunia yang sebenarnya di masa depan. Ya, lagi pula, di seluruh kerajaan Shenwu, tidak ada lagi senjata spiritual kelas 6. Senjata spiritual kelas 10 daripada 10 item. Banyak murid memandang Lin Bai dengan iri. Senjata spiritual kelas 6 sangat langka di negeri Shenwu. Karena untuk menggunakan kekuatan sempurna dari senjata spiritual kelas 6, seseorang harus memiliki budidaya di alam ramuan ilahi atau menjadi seorang jenius yang tak tertandingi untuk menggunakan kekuatan aslinya. Dan berapa banyak orang jenius yang benar-benar tiada taranya di kerajaan Shenwu sekarang? Hanya satu, Lin Zier. Oleh karena itu, sebagian besar senjata spiritual kelas 6 adalah simbol kekuatan dalam suatu sekte. Misalnya, Istana Changhai Yuntai, keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu, Sekte Wu Feng, Sekte Pedang Roh, dan Istana Liehuo semuanya memiliki senjata spiritual kelas 6, tetapi jarang digunakan. Istana Changhai Yuntai pernah membuat pernyataan besar, mengklaim bahwa ada 10 senjata spiritual kelas 6 di sekte tersebut, yang mengejutkan kerajaan Shenwu. Ribuan prajurit ketakutan setelah mendengar kata-kata tersebut dan tidak berani menyinggung. Setelah mendengar kabar tersebut, Istana Liehuo langsung menyerah dan menunjukkan dukungannya kepada Istana Changhai Yuntai seperti seekor anjing. Dapat dilihat bahwa senjata spiritual kelas 6 memiliki arti bagi sekte besar. Berdengung. Sepanjang waktu, Lin Bai tiba-tiba mendengar suara gemetar pedang menghantam tanah. Lin Bai menatap kerumunan dengan penuh perhatian. Saat Lin Bai mengalihkan pandangannya, ekspresi semua orang segera berubah, dan mereka semua menyingkir, tidak mau menatap mata Lin Bai. Kerumunan itu menyerah, membiarkan Lin Bai melihat seorang pria. Yang mengejutkan adalah Zhu Ziling. Saat ini, Zhu Ziling berdiri diam, menatap Lin Bai dengan ekspresi marah di wajahnya.
Lin Bai menoleh dengan rasa ingin tahu, mula-mula melirik Zhu Ziling, dan kemudian kehilangan minat. Namun ketika Lin Bai melihat Zhu Ziling menginjak pedang spiritual kelas 3 di kakinya, mata Lin Bai menjadi sedikit dingin. Dia ingat pedang ini adalah pedang yang ditarik Zhu Ziling dari Gunung Makam Pedang. Dan pedang itu memilih untuk mengikutinya. Namun Zhu Ziling langsung menginjak pedang di bawah kakinya. Hal ini membuat Lin Bai sangat tidak senang. Bagi seorang kultivator pedang, pedang adalah kehidupan, saudaranya, dan lengannya. Jika ini adalah pedang yang ditempa oleh Zhu Ziling sendiri, bahkan jika dia menghancurkan pedangnya, Lin Bai tidak akan melihatnya lagi. Namun pedang pengembara ini dicabut karena memilih mengikuti Zhu Ziling. Berdengung. Pedang pengembara itu diinjak oleh Zhu Ziling, dan pedang itu terus bergetar sedikit, dengan sedikit tanda niat pedang yang terpancar darinya. Kenapa harus bergerak? Zhu Ziling merasakan getaran dari pedang yang melayang di bawah kakinya, dan segera menundukkan kepalanya karena tidak senang dan meraung ke arah pedang. Saat aku kembali, aku akan melemparkanmu ke dalam tungku pedang dan melelehkanmu. Lihat jika kamu masih bisa bergerak. Kamu tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini, dia harus memilih untuk mengikutimu. Bahkan jika pangkatnya tidak tinggi, kamu harus memberinya rasa hormat yang pantas. Lin Bai memandangi pedang yang mengembara dan berkata dengan dingin. Zhu Ziling tertawa main-main, "Hei, pedang yang kudapat, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengannya, itu bukan urusanmu." Huff. Zhu Ziling mendengus dingin, meraih pedang pengembara di tangannya, dan untuk berbalik dan pergi. Berhenti. Lin Bai berteriak dengan dingin. Zhu Ziling menoleh dengan sinis, menatap Lin Bai, dan mencibir, "Apa? Apakah ada yang lain? Tinggalkan pedangnya dan kamu bisa pergi." Lin Bai berkata dengan dingin. "Hahaha, Lin Bai, aku tahu namamu. Kamu membunuh Murong Yeshen di tebing tanpa kembali, tapi jangan lupa, meskipun kamu membunuh Murong Yeshen, bukan berarti kamu tidak terkalahkan di Sekte Pedang Roh. Jangan main-main denganku, atau kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan." Zhu Ziling berkata dengan kejam kepada Lin Bai dan pergi tanpa menoleh ke belakang. "Ku bilang, simpan pedangnya, dan aku akan melepaskanmu. Jangan memaksaku untuk mengambil tindakan." Mata Lin Bai menjadi semakin dingin. Dia memegang pedang Qingge di tangannya, dan kekuatan pedang yang keras meledak dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Mengejutkan kerumunan di sekitarnya mundur 3 atau 4 langkah. Wow, sangat kuat. Mungkinkah Murong Yeshen akan mati di tangannya? Orang ini sebenarnya sangat kuat. Dia hanya berada di tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi, dan kekuatan pedang ini tidak kalah dengan alam bela diri Tian. Jika kita menunggu dia menerobos ketika Anda mencapai alam Tianwu, bukankah itu? Melihat itu, Lin Bai berencana untuk melawan Zhu Ziling. Semua orang dipaksa mundur oleh kekuatan pedang Lin Bai, dan mereka tiba-tiba berseru satu demi satu. Zhu Ziling merasakan kekuatan pedang Lin Bai dan mencibir, "Haha, konyol, sangat konyol, Lin Bai, karena kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu." Zhu Ziling mencibir, awalnya dia ingin mendapatkannya pedang spiritual dengan senjata spiritual kelas 5, tetapi saat ini dia hanya mendapatkan pedang spiritual kelas 3, yang membuat Zhu Ziling sangat marah. Tapi sekarang Lin Bai justru meneriakinya seperti ini. Kemarahan di hati Zhu Ziling meledak dalam sekejap. Melihat kembali ke Lin Bai, ada sedikit niat membunuh yang dingin di sudut matanya, dia berbalik dan menyerang dengan pedangnya, menembus lapisan ketiadaan dan menembak tepat di depan Lin Bai seperti kilat dan guntur. Berdengung. Pedang Qingge bergetar hebat, dan gelombang niat pedang keluar. Lin Bai tiba-tiba merasakan warna dingin datang dari pedang Qingge, dan kekuatan yang kuat terkondensasi di telapak tangan Lin Bai. Kekuatan ini membuat Lin Bai merasa seperti dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan lambaian tangannya. Lin Bai memandang pedang Qingge dengan heran, tidak pernah menyangka bahwa pedang Qingge begitu kuat. Kalau begitu ayo, niat pedang, teknik pedang angin yang mengejutkan, gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Kekuatan pedang Qingge meledak, dan kekuatan senjata spiritual kelas 6, dibungkus dengan niat pedang yang menghancurkan dunia, menampilkan kejutan pedang terkuat dalam teknik pedang angin. Fiuh! Angin kencang menyapu ratusan meter. Beberapa prajurit secara tidak sengaja terjebak dalam angin kencang dan berteriak panik. Untungnya, target Lin Bai bukanlah mereka dan dia tidak menyakiti mereka, jika tidak, ketika mereka terlibat dalam angin kencang, itu akan cukup untuk membunuh mereka menjadi tumpukan daging cincang dalam sekejap. Gemuruh. Suara keras terdengar, dan pedang yang menghancurkan dunia jatuh. Ekspresi dingin dan menghina Zhu Ziling tiba-tiba berubah melihat kekuatan pedang Lin Bai, dia menjadi pucat karena ketakutan. Sebuah pedang tersapu, membawa kekuatan yang tak tertahankan, menghancurkan kekuatan pedang Zhu Ziling, dan kemudian menghantam dada Zhu Ziling dengan keras. Puff!
Zhu Ziling memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dia mendarat 100 meter jauhnya dan terbaring tak bergerak di tanah seperti anjing mati. Mengalahkan Zhu Ziling dengan satu pedang. Hal ini membuat Lin Bai merasa sedikit terkejut. Dia menatap pedang Qingge dengan mata ngeri dan bergumam, apakah ini kekuatan senjata spiritual kelas 6? Jika saya melawan Murong Yeshen saat ini, saya tidak akan menggunakan niat pedangku. Bahkan dengan kekuatan sihirku, aku dapat dengan mudah mengalahkannya. Kekuatan yang dikeluarkan pedang Qingge pada saat ini membuat Lin Bai merasa sedikit ketakutan. Mungkin karena pedang Qingge tidak mampu menunjukkan keunggulannya selama bertahun-tahun, jadi Lin Bai meledak dengan kekuatan tempur yang kuat segera setelah dia mendapatkannya. Bab 230 Budidaya di Pegunungan Loyan. Bukan hanya Lin Bai yang dikejutkan oleh kekuatan pedang Qingge. Para prajurit di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wajah Lin Bai kembali tenang dan dia berjalan menuju Zhu Ziling. Tulang dada Zhu Ziling diremukkan oleh Lin Bai, dan organ dalamnya hampir tertusuk cahaya pedang, kini ia jatuh ke tanah, darah sudah mengalir ke sungai. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Zhu Ziling memandang Lin Bai dengan ngeri. Sekarang Lin Bai memiliki senjata spiritual kelas 6, kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan Zhu Ziling, Master Alam Tianwu tingkat pertama, sebenarnya sangat takut padanya. Jangan bunuh aku, Lin Bai, aku tahu aku salah, tolong biarkan aku hidup, oke? Lin Bai, selama kamu melepaskan aku bisa bekerja sebagai kuda untukmu. Ini, kamu budak, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Ketika Zhu Ziling melihat Lin Bai berjalan mendekat dengan ekspresi acuh tak acuh, dia mengira Lin Bai akan membunuhnya. Tapi Lin Bai Diao berjalan ke arah Zhu Ziling, mengambil pedang pengembara, dan berkata dengan tatapan agak kesepian, tempat terbaik untuk memiliki pedang adalah menemukan pemilik yang baik. Sayang sekali Anda memilih pemilik yang salah. Kembalilah. Lin Bai melemparkannya dengan santai, dan pedang pengembara itu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat lurus ke arah Gunung Jianzong. Dengan bantuan Lin Bai, Yu Yijian mendapatkan kembali kebebasannya, terbang ke Gunung Jianzong, dan memasukkan dirinya ke dalam gunung, menunggu tuan barunya tiba. Melihat Yao Yijian terbang kembali, Lin Bai menunjukkan senyuman di bibirnya. Seketika, Lin Bai berbalik dan menatap Zhu Ziling. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu sama sekali tidak layak menggunakan pedang. Ketika Lin Bai mengucapkan kata terakhir, matanya menjadi dingin, dan dia mengayunkan pedang Qingge, dan Zhu Ziling bahkan belum mengembalikan cahaya pedangnya. Saat dewa itu datang, dia menebas pergelangan tangannya. Dua suara muncrat darah terdengar. Ah, segera, teriakan melengking datang dari Zhu Ziling. Memutus meridianmu akan memberimu pelajaran. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia berjalan keluar dari Gunung Jianzong bahkan tanpa melihat ke arah Zhu Ziling. Meridian Zhu Ziling rusak, tetapi Lin Bai tidak membunuhnya. Meskipun meridiannya rusak, dengan status Zhu Ziling di Sekte Lingjian, dia pasti memiliki cukup batu roh untuk membelikannya obat mujarab untuk membantu generasi meridiannya. Plastik. Tetapi bahkan jika meridiannya dibentuk kembali, dia tidak akan dapat mengambil pedang dalam waktu setengah tahun, dan efektivitas tempurnya turun hingga hampir nol. Lin Bai dan Zhu Ziling tidak memiliki kebencian yang mendalam. Hanya saja Lin Bai tidak tahan melihatnya menganiaya pedang yang ingin mengikutinya, jadi dia mengambil tindakan dengan benar. Li Jianxing dan Lin Bai meninggalkan Gunung Jianzong bersama-sama. Lin Bai, aku di sini untuk memberitahumu atas perintah tetua kedua bahwa dia telah mencadangkan kuota untukmu di Taman Berburu Kerajaan. Dalam 10 hari, dia akan mengirim seseorang untuk memberitahumu agar pergi ke Side Cloud Peak untuk bertemu murid-murid lain, dan bersama-sama kita akan menuju ke kota kekaisaran. Li Jianxing berkata sambil berjalan di samping Lin Bai. Itu saja, terima kasih banyak, kata Lin Bai sambil tersenyum. Setelah mendapatkan tempat di Royal Hunting Garden, Lin Bai selangkah lebih dekat dengan ramuan kehidupan. Li Jianxing mengingatkan, Lin Bai, jika Anda ingin berpartisipasi di Taman Perburuan Kerajaan, Anda harus berhati-hati. Akan ada pertempuran sengit antara murid dari 4 sekte besar dan keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu dan para jenderal dari kerajaan Shenwu. Jika Anda tidak berhati-hati, akan ada bahaya besar. Orang-orang ini pada dasarnya adalah penguasa alam Tianwu tingkat pertama, kedua dan ketiga. Dan tingkat kultivasi Anda tidak tinggi. Li Jianxing berkata dengan sedikit khawatir, kata Lin Bai. Apa? Mungkinkah Taman Perburuan Kerajaan setiap tahun adalah kompetisi hegemoni antara alam Tianwu tingkat pertama dan ketiga? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu.
Ya, menurut aturan yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu, hanya prajurit dengan usia tulang di bawah 20 tahun yang berhak untuk berpartisipasi di taman perburuan kerajaan. Dan prajurit yang berusia 20-an dan memiliki sedikit bakat dapat berlatih hingga alam Tianwu tingkat pertama, dan beberapa yang kuat dapat berkultivasi ke alam Tianwu tingkat ketiga. Di taman perburuan kerajaan setiap tahun, di sana hanya sedikit seorang master alam Tianwu tingkat keempat muncul. Jadi, saya masih mengkhawatirkan Anda. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Anda saat ini hanya alam Tianwu tingkat ke-8. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan para master alam Tianwu tingkat ketiga dari alam Tianwu? Li Jianxing berkata dengan ekspresi serius. Haha, Sword Star, terima kasih atas perhatianmu. Jangan khawatir, karena aku akan pergi ke Royal Hunting Garden, aku harus bersiap, kata Lin Bai sambil terkekeh. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik, kata Li Jianxing. Ya, Lin Bai menjawab, dan setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Li Jianxing, keduanya berpisah. Taman perburuan kerajaan sebenarnya adalah medan perang bagi para master alam Tianwu. Kultivasi saya di alam bela diri bumi memang agak rendah. Tapi sekarang saya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhu Ziling, prajurit alam Tianwu tingkat pertama. Bahkan jika saya menghadapi alam Tianwu, saya mampu bertarung bahkan di tingkat kedua. Akan sulit berurusan dengan master di alam Tianwu tingkat ketiga. Lin Bai berpikir sambil berjalan di jalan. Kembali ke puncak Baiyun. Lin Bai memegang pedang Qingge erat-erat dan mulai menari di halaman. Pedang Qingge baru saja diperoleh, dan Lin Bai masih perlu waktu untuk membiasakannya. Setelah 3 hari berlatih ilmu pedang di halaman, Lin Bai bangkit dan meninggalkan puncak Baiyun lagi. Masih ada beberapa monster alam Tianwu di pegunungan Loyan. Kebetulan saya dapat memanfaatkan periode waktu ini untuk berburu monster dan meningkatkan kultivasi saya ke alam bela diri bumi tingkat 9, sambil juga mengasah pedang Qingge. Lin Bai tersenyum. Berjalan ke pegunungan Loyan. 3 hari kemudian, di pegunungan Loyan, terdengar auman binatang yang mengguncang bumi. Ini adalah auman Raja Monster di pegunungan Loyan. Pada saat ini, banyak prajurit yang berlatih di pegunungan Loyan berteriak kaget ketika mereka mendengar raungan ini. Ya Tuhan, ini tidak mungkin auman binatang singa darah bermata ungu di alam Tianwu tingkat pertama. Dengar, raungan ini sepertinya adalah tangisan yang tidak berani dibuatnya sebelum mati. Tidak lama kemudian, banyak prajurit dengan hati-hati melangkah ke wilayah binatang singa darah bermata ungu, hanya untuk menemukan bahwa Raja Monster ini masuk pegunungan Loyan telah runtuh ke tanah. Di tanah, mati sekali. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka menemukannya. Tidak hanya binatang singa darah bermata ungu itu yang mati, tetapi tidak ada setetes pun darah iblis di tubuhnya yang tersisa. Siapa yang membunuh binatang singa darah bermata ungu? Pada saat ini, seluruh prajurit di pegunungan Loyan memiliki ide ini. Sebagian besar pejuang yang datang ke pegunungan Loyan untuk berlatih adalah mereka yang berada di alam bela diri bumi dan alam Xuanwu, sedangkan mereka yang berada di alam Tianwu tidak suka datang ke sini untuk berlatih. Siapa di antara pejuang alam Xuanwu dan alam bela diri bumi yang memiliki kemampuan untuk membunuh binatang singa darah bermata ungu? Setelah 1 hari, monster raja lainnya di pegunungan Loyan jatuh ke tanah setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Demikian pula, darah iblis dari binatang iblis ini juga terkuras secara aneh. 6 hari kemudian. Selama 6 hari ini, auman monster raja terdengar di pegunungan Loyan hampir setiap saat. Ketika semua prajurit bergegas, mereka tidak mengetahui siapa yang membunuh mereka, mereka hanya melihat mayat di tanah tanpa darah iblis. 10 hari penuh. Di pegunungan Loyan, hampir semua dari lebih dari 100 monster raja terbunuh. Beberapa monster melarikan diri dan berada jauh dari pegunungan Loyan. Tidak mengherankan, darah iblis dari setiap raja binatang iblis terkuras habis. Ini seperti disedot hingga kering oleh monster penghisap darah.